apa namanya statement dari Pak Haji Marko ke sini tahun berapa, apa aja hajatnya. Mungkin Bapak Ibu di sini nggak hanya cuma hutang ya, hajatnya macam-macam dong. Ya pasti ya. Nah, coba Pak Haji Marko boleh nggak nemenin aku nih ngobrol dulu perkaranya Pak Haji Marko di sini udah dari kapan? Terus apa sih kejadiannya waktu pertama kali datang ke sini? Masuk duluan semua. Yang masih di luar juga silakan. Untuk anak-anak mohon jangan ribut ya. Jangan lari-lari ke sana kemari supaya suasananya juga enak, nyaman. Dan mohon dijaga kebersihannya. Tidak bawa makanan atau minuman apapun ke dalam. Oke, nanti kalau Bapak Ibu mau makan, mau ngopi, ada di sana di kantin, bisa turun ke bawah. Sesuai dengan judul hutang lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Kok bisa gitu ya? Nah, kebetulan ini kita udah ada dua narasumber nih. Kalau Bapak Ibu lihat di blognya YouTube, Mas Regi dan Mbak Nadia ini orangnya. Ini Mas Regi, ini Mbak Nadia. Saya yang bagian ngumpet aja di belakang kamera ya. Oke, sudah semuanya masuk? Baik, untuk acara selanjutnya saya serahkan ke Mas Regi dan Mbak Nadia. Silakan. Oh nanti gini Pak, susunan acaranya lupa saya. Nanti kita sampai menjelang maghrib kita break. Silakan nanti Bapak Ibu bisa isoma. Nggak ada Pak Marko nggak ada ya? Sholat maghrib dulu. Nanti mungkin setelah Isya aja atau sebelum Isya nih maunya nanti. Apa setelah maghrib kita lanjut? Isya aja. Setelah Isya. Isya ya, lebih enak Isya ya. Ya, setelah Isya kita lanjut lagi sampai nanti menjelang tahajud. Nanti kan Pak Haji datang, kita lanjutkan dengan sesi dengan Pak Haji juga. Ya kebetulan ini Pak Haji masih dalam perjalanan. Sekarang masih ada Mbak Nadia dan Mas Regi. Yuk kita kupas tuntas. Gimana sih caranya? Hutang kok bisa lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Walaupun di YouTube kemarin sudah Bapak Ibu lihat. Nah sekarang kan penasaran nih. Nah ini dia pelakunya kita tangkap. Kita interogasi. Ini punya Pak Haji. Punya Pak Haji taruh mana? Saya serahkan ke Mas Regi dan Mbak Nadia. Silakan. Monggo. Oke Mas Regi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngevlog itu openingnya balik lagi di channel Haji Dusanto, tapi kalau ini balik lagi di live streaming pencerahan. Pak Hajinya masih OTW, katanya ada saudaranya yang datang uang. Jadi kalau saya share ke bapak-bapak dan ibu-ibu, ntar yang ada nikah lagi. Jangan. Satu aja. Jadi Mbak Nat, boleh. Langsung aja kali ya, mau apa yang disampaikan nih biar bapak-bapak dan ibu-ibu. Kadang-kadang tuh kalau ada Pak Haji kenapa nanyanya suka malu-malu ya, nanya aja sampai ujung nggak apa-apa, nggak takut usah diomelin. takut diomelin, takut langsung dicekak. nggak apa-apa diomelin, yang penting hajatnya terkabul. Iya kan, ketimbang malu-malu bertanya sesat di jalan ujung-ujungnya ngeluh, komen ngedumel, mending Pak Haji Marko kesini. Let's go Pak Haji Marko. Tepuk tangan. Sekarang Pak Haji Marko sini, Pak Haji Marko. Oke nih, Pak Haji Marko nih hajatnya borongan, mulai dari anak sampai utang. Anak paling kecil, paling gede, utang paling kecil, utang paling gede. Langsung aja Pak Haji Marko. Baik. Silakan. Monggo Pak Haji Marko. Apa nih? Ditembak langsung. Bapak Ibu,
Saya buka lagi setelah Mas Egi, saya buka lagi ya. Saya Nadia, yang mungkin Bapak Ibu sudah selalu lihat di RDAY YouTube ya. Inilah pelakunya. Pelaku di mana yang mungkin adalah ya apa ya, saat itu tuh ternyata anugerah itu tuh berbuah luar biasa. Jadi saya juga nggak kebayang, saya tadi baru cerita sama teman saya ketemu teman saya SMP di sini. Jadi tadi saya cerita sama teman saya, ternyata aib itu bisa apa ya, menaikkan derajat seseorang. Itu kan aib ya Bapak Ibu, aib loh. Saya tuh sampai semua jadinya kaget ngelihat saya, katanya kamu kok ternyata kayak gitu di kantor, di teman-teman sekitar. Saya kan nggak pernah cerita, saya cuma kesini ya teman-teman yang ini aja yang tahu. Tapi setelah di YouTube kan sampai seperti itu, akhirnya diunggah juga beberapa media online. Itu yang mengakibatkan terus menerus ada bergulir nama saya, muka saya sama Mas Regi, dan ya cerita-cerita saya itu. Nah itu yang mengakibatkan akhirnya jadi pada kaget semuanya. Padahal saya juga nggak pernah cerita, itu kan kejadiannya 2012 dan 2019. Nah, Pak Haji Marko adalah sama muridnya Pak Haji juga. Mungkin kemarin teman-teman Bapak Ibu yang sudah ikut pencerahan yang di bawah sudah dengar ya, ada apa namanya statement dari Pak Haji Marko kesini tahun berapa, apa aja hajatnya. Mungkin Bapak Ibu di sini nggak hanya cuma hutang ya, hajatnya macam-macam dong. Ya pasti ya. Nah, coba Pak Haji Marko boleh nggak nemenin aku nih ngobrol dulu perkaranya. Pak Haji Marko di sini udah dari kapan? Terus apa sih kejadiannya waktu pertama kali datang ke sini? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Marko. Pertama saya datang ke kandang tahun 2014 Desember, pas mau hari mau tahun baruan. Terus ketemu Pak Haji bilang saya suruh sedekah ekstrim ataupun ibadah ekstrim yang selama ini belum pernah saya lakukan, yaitu sholat tahajud selama 7 bulan berturut-turut. Saya sempat kaget juga karena selama ini sebelum kesini saya sholatnya masih belang bentong. Walaupun haji kadang-kadang pas saya haji tahun 2003, tapi kadang-kadang pas lagi di jalan, waktunya asar lagi di jalan lewat-lewat aja gitu. Terus setelah ketemu Pak Haji bilang jangan lupa tepat waktu yang 5 waktu. Jadi tambahin badiah qobliyahnya. Jadi alhamdulillah saya ikutin Pak Haji, hitung-hitung pesantren lagi kayak dulu. Terus juga tentang sedekah ekstrim. Saya di sini dipaksa sama Pak Haji untuk sedekah ekstrim karena kalau kata Pak Haji bilang, kalau lo mau mancing ikan bukan misalnya mancing ikan lele, yaitu pakai cacing, berarti biasa-biasa aja. Tapi kalau mau mancing ikan paus harus pakai ikan tuna. Jadi saya ingetin sama Pak Haji, kalau lo mau yang recehan ya recehan. Terus kalau yang mau yang besar, yang big hua, ya pakai yang luar biasa. Kebetulan waktu itu saya nggak ada uang, lagi ceper, tahu sendiri yang namanya datang ke kandang itu keadaan lagi lebih benar-benar ceper. Habis ya. Ceper istilahnya kalau Pak Haji. Kata Pak Haji itu lagi ceper banget. Terus saya pengen banget sedekah yang luar biasa, tapi uangnya ada. Kebetulan saya ada mobil, sebetulnya mobil saya 3, ada Suzuki SS sama Grand Max. Saya itu rembukin dulu sama istri, mau nggak sedekah ekstrim ke kandang ke Pak Haji Dwi, yaitu mobilnya itu untuk jemputan anak-anak yatim yang mau ngaji. Biasa kan mereka pada ngajinya itu pada naik ojek, naik angkot. Jadi saya adain mobil saya itu sama Pak Haji Dwi dikasih terpal, dikasih kursi, jadi anak yatim nggak pakai naik ojek lagi dan dijemput, nggak kehujanan. Belum ada elf ya? Belum ada elf. Terus dulu di sini memang masih keadaan kayak
masih bilik dan musolanya juga dari kayu. Saya sama ketemu sama Bu Nadia itu dua Bu Nadia ya. Iya. Karena pas ketemuan itu kita dibawa lagi pas kita ngantri sama kayak ibu-ibu dulu. Kita juga ngantri untuk ketemu Pak Haji untuk pencerahan. Terus seiring waktu saya sempat juga ada proses yang gak enak, yaitu keluarga saya mulai komplain, mulai marah ketika saya ngasih mobil, terutama bapak saya dan adik-adik saya. Mereka bilang, istighfar gitu. Kenapa saya bilang itu? Itu ngasih mobil itu bukan sedekah yang biasa-biasa aja. Lihat adik-adik saya juga semuanya nggak punya mobil. Terus bapak saya juga yang nggak punya mobil gitu. Pertentangan lah pokoknya. Pertentangan. Dan saya bener bapak saya sampai napasnya ngasih kita waktu itu sampai gitu saking marahnya. Terus istighfar mana istighfar, kata orang Sunda. Istighfar si Haji Dwi itu orang kaya, kenapa lu ngasih mobil ke Haji Dwi gitu. Karena saya udah yakin, ya udah saya ke Pak Haji aja dua-duanya. Setelah itu selain itu juga saya mulai lagi pengen sedekah yang lebih gede lagi, tapi nggak punya. Kebetulan saya punya toko material. Toko material itu udah mulai agak sepi kebetulan. Di depan saya juga ada toko material Chinese yang biasa saya jual semen itu 53.000 dan tetangga saya itu bisa jual 50.000 semen per sak. Jadi tetangga langganan saya semua pada pindah ke Chinese, orang Chinese. Lama-lama saya mulai ngeluhnya kenapa ketika kita biasa dapat sehari itu 18 juta, 20 juta, itu sehari cuma dapat 23.000. Drastis ya Pak? Iya, drastis banget. Itu orang-orang punya utang juga ke saya, udah nggak peduli sama saya, yang penting mereka dapat barang-barang yang murah. Sempat saya datang ke Pak Haji, Pak Haji gimana nih saya nih, kok omset tambah turun, terus utang mulai banyak ke sales gitu. Itu setelah ngasih Grand Max tadi? Iya, itu kan kita belum 7 bulan tahajud, Iya, belum selesai. Tapi udah ngasih yang Grand Max udah saya kasih, ya? Saya udah kasih. Terus dari situ mulai saya tanya ke istri, Mah ini kayaknya kita udah nggak cocok jualan toko material. Gimana kalau, karena saya udah banyak ya. Terus gimana kalau kita sedekahin ke kandang? Istri saya bilang, iya silakan aja, terserah apa-apa, mama sih ikhlas-ikhlas saja. Terus saya tanya ke Pak Haji Dwi, Pak Haji mau nggak terima barang-barang material setoko saya? Pak Haji Dwi bilang mau, kebetulan gue kan lagi bikin masjid ini sebelah. Terus Pak Haji bawa mobil berapa itu armadanya, 7 truk, itu ngangkut semua. Orang-orang pada ngeliatin ini Haji Marco dilelang atau dia apa gitu. Terus ketika PRK tanya ke saya, Pak Haji itu barang-barangnya kemanain? Saya bilang sedekahin ke ke RDAY, ke yatim Haji Dwi. Terus dia bilang, Pak Haji di yatim kita juga kan ada di sini di kampung kita, kenapa harus ke kandang embe? Kan apa saya sedekah seperti itu? Karena saya yakin tamu-tamu Pak Haji Dwi itu yang saya dengar, yang saya ngobrol, saya ke kayak Bu Nadia, terus Pak Roni, pada semuanya pada terkabul. Kenapa saya enggak gitu kan? Kebetulan kita juga datang ke sini, tempatnya ada, motivatornya yaitu Pak Haji Dwi ada, anak yatimnya ada, ibadah-ibadahnya juga ada, seperti anak-anak yatimnya pada bisa baca Yasin Tabarak Waqiyah sampai Asmaul Husna dan Ar-Rahman. Dulu saya mana bisa ngaji ngaji seperti itu. Tapi sering waktu saya kesini, step by step saya mulai hafal namanya ya, surat Yasin, Tabarok, Waqiyah, Asmaul Husna, dan ada juga perubahan lah ya. Ada perubahan. Juga saya biasanya di sini kalau di rumah itu bisa ke kandang, kalau ada apa-apa langsung jeger sama istri, sama tetangga. Terus ya sama teman-teman marah karena pertama ya kita stres juga, punya banyak utang. Terus kata Pak Haji, lo harus belajar bersyukur, syukurin apa yang punya. Sepertinya misalnya ketika orang-orang pada belanja ke tetangga lo nggak dibelanjain, lo bilang ya Allah, dibalik message bukannya sumpah serapah. Misalnya ya Allah, salah gue tuh apa ya Allah, sampai kenapa orang-orang sampai
pada pergi ke toko yang lain, salah gue apa, kurang gue apa gitu. Tapi kata Pak Haji, lu harus ganti lagi dengan pemikirannya lebih baik, yaitu bersyukur. Jadi ketika ada orang belanja ke toko sebelah atau ke depan, saya bilang, alhamdulillah ya Allah, saya sehat ya Allah. Ya Allah, terima kasih banyak ya Allah, saya masih memiliki keluarga yang lengkap. Itu jadi mindsetnya saya rubah. Jadi karena kalau kita makin ngeluh, itu makin jauh, makin sakit hati, jadi makin tambah parah. Jadi Pak Haji bilang harus apa-apa harus syukurin. Contohnya ketika saya pergi ke Bogor mau makan ke Botani, jadi saya sama supir, saya duduk depan, istri saya sama anak di belakang. Ketika mobil saya diserempet sama apa? Sama motor, langsung ceger gitu. Kata supir saya, Pak Haji kurang aja tuh orang tuh, kejar Pak Haji ya, saya kerja. Saya bilang, jangan. Saya bilang, kita harus bersyukur. Pak Haji kok sekarang jadi aneh lah gitu. Tapi saya bilang, alhamdulillah ya Allah, mobil saya terserempet, yakinnya saya dan keluarga masih sehat, masih selamat, bukan diserempet sama truk atau apa gitu. Dan makasih ya Allah, yakinnya semua ijab-ijab saya Allah ijabah kabulkan. Itu yang saya rubah, Bu Nadia, kayak gitu. Ya, jadi perkataan adalah doa. Betul. Akhirnya semua perkataan mulai dirangkai dengan baik ya, biar nanti outputnya atau nanti hasilnya juga jadi lebih baik. Jadi lebih Seperti itu ya. positif, ya. Oke, sebentar. Bentar, kita tunggu sebentar. Baik, Bapak Ibu mohon maaf ganggu. Ada yang namanya Bapak Yusnaidi. Bapak Yusnaidi ada di sini? Bapak Yusnaidi ada nggak? Bapak Yusnaidi nggak ada? Apa udah pulang? Bapak Yusnaidi? Nggak ada. Kami ada perlu sebentar? Nggak ada. Oh ya, kalau nggak ada nggak apa-apa. Terima kasih. Yuk, monggo dilanjut. Oh, enggak, makasih. Ke kandang itu kita sebetulnya butuh waktu, butuh kesabaran, butuh tenaga, dan juga butuh pemikiran dan proses, bukan protes. Kebanyakan teman-teman kita itu yang datang ke sini, maaf ya, karena keadaan itu bikin kita tuh jadi kalang kabut. Jadi pengennya kapan ya Allah, kapan ya Allah, segerakan ya Allah. Pengen cepat. Pengen cepet. Tapi yang saya rasain itu semakin kita bertanya kapan, gimana prosesnya, di mana, itu semakin jauh. Akhirnya saya pasarin aja ke Allah, udah aja lah, wala kuwata aja. Saya pasain, terserah apapun yang terjadi. Kita hidup kita kan dari Allah, milik Allah. Ya udah kita pasarin aja ke Sang Pencipta, yaitu Allah. Dari situlah mulai satu persatu ijab mulai terkabul. Dan Mulai dari apa tuh terkabul? misalnya hubungan sama istri kita baik ya. Oke, terus apa lagi Pak? Sama anak-anak baik. Hubungan dengan anak-anak jadi baik. Sama orang tua juga baik. Oke. Tetangga juga baik. Ring satu lah ya, benar, baik itu. semua. Jadi kita ring satu dulu jadi pada baik-baik. Terus sakit juga saya sembuh. Sebetulnya saya punya Bapak sakit apa? waktu sebelum kandang saya punya penyakit ambeien. Jadi itu turunan ya, mama saya, adik-adik saya pada punya semua. Kalau kita gak makan buah itu buang air tuh sembelit, sakit ya, sampai ada pendarahan kayak gitu. Pas ke kandang, alhamdulillah kita nggak sampai lupa kalau kita punya apa, punya Sembuh tuh. kita punya penyakit ambeien, tapi kita sembuh, nggak ada masalah lagi. Dan sakit-sakitnya biasanya saya bentar-bentar dikerok. Tapi alhamdulillah selama ke kandang kita sehat walafiat dan nggak ada keluhan misalnya migrain atau apa. Itu karena anak yatim gitu kan, kita kalau lagi ijab pertama kita sedekah dulu ya, walaupun nggak banyak, tapi sedekah itu bikin kita juga lebih percaya diri bahwa ijab-ijab itu bakal terkabul dengan aminnya anak yatim berapapun itu sedekahnya. Jadi kan kita suka bilang, ya Allah saya berikan kesehatan atas anak yatim, amin gitu. Jadi semua hajat saya terkabul, amin. Nah, itu anak-anak yatim itu mengaminkan. Dan saya percaya banget dengan anak yatim. Dan sampai sekarang rumah doa anak yatim itu udah menjadi rumah kedua buat saya dan keluarga. Sholat Id kita ke kandang. Terus kita senang ketemu anak yatim, berbagi sama anak yatim. Puasa kita di sini bikin es buah atau apa buat anak yatim.
Jadi karena kenapa juga saya diajurin sama Pak Haji untuk bikin es buah di kandang selama 1 bulan. Setiap hari ganti-ganti menunya, karena saya dari perhotelan dan saya kerja di klub malam itu di Hard Rock Cafe Jakarta selama 10 tahun. Jadi apa, Pak? Jadi bartender. Waduh, nggak nyangka loh, bartender. Terus setelah jadi haji saya resign karena gitu nggak ya? enak gitu. Iya. Mana Pak sama haji bikin minuman, bikin Iya, orang masa mabuk. ya, iya gitu. Ya. Oke. Dan sampai sekarang itu anak-anak yatim nanya, Pak Haji kapan lagi bikin es buah, karena kita bikin es buahnya sesuai dengan sekolah yang kita pelajari. Beda ya? Beda, terus rasanya beda, terus Es buah sultan kayaknya. itu berlaku sampai 1 bulan penuh. Sampai Pak Haji bilang, lu bikin itu lagi deh Pak, sampai hari raya Idul Fitri. Saya bilang sama supir saya, Mang kita hari sholat id di kandangnya kita bawa minuman seperti biasa. Itu subhanallah banget. Itu bikin anak-anak pada senang, dan saya juga ngerasa ini selama ini gue bikin orang pada mabok, habis sekarang saya dirubah ke anak-anak yatim. Nah sekarang apa nih selain tadi memperbaiki keluarga, memperbaiki komunikasi antar tetangga dan juga teman-teman mungkin ya Pak. Nah Bapak apa yang didapetin setelah itu? Apa amazingnya yang kira-kira ternyata oh inilah ya rezeki yang nggak disangka-sangka aku gitu. Oh ya, ketika mulai 7 bulan udah mulai habis, udah mulai selesai, istri saya mulai gelisah dong, Pak ini berapa minggu lagi Papa 7 bulan selesai, karena istri saya nulis di kalender, Papa tahajud dari mulai bulan ini sampai bulan ini gitu. Jadi istri saya udah mulai gelisah, udah mulai ngomong, Pak mana Pak buktinya Pak, hasilnya mana Pak? Nagih. Akhirnya karena tadinya saya belajar sifat 18 itu supaya nggak terbawa kepancing jengkel, nggak komen. Akhirnya komen. Sempat kita dordar juga sama istri gara-gara itu. Saya bilang belum waktunya. Saya bilang sabar. Akhirnya saya juga udah deh. Papa ke kandang aja, tanya Pak Haji Dwi. Kata Pak Haji Dwi, kenapa lo Ji? Gitu. Kata Pak Haji Dwi, kenapa lo kalau sampai kamu muka berak begitu? Gitu. Jadi Pak Haji tahu kalau saya mukanya udah kayak gimana gitu, karena kita habis ribut sama istri di rumah. Kata saya bilang Pak Haji ini udah 7 bulan udah mulai selesai. Ini belum kelihatan hasilnya yang big gua gitu, yang miliaran, yang ratusan juta gitu. Pak Haji bilang, oh lu perhitungan banget lu sama awal lu nggak boleh gitu lo perhitungan gitu. Saya bilang, saya bukan masalah perhitungan begini, saya cuma nagih dari Pak Haji aja gitu. Lu jangan kepancing jengkel sama bini lu, kapan selesai, kapan mau dikobul gitu. Sekarang lagi proses, tunggu nanti dapat baru sukses gitu. Jadi kata Pak Haji, udah habis ini juga lo liburan lo gitu. Saya bilang liburan kemana dalam hati saya. Ntar juga lo keliling dunia lo, nggak usah mikirin masalah ijab lo, kapan mau terkabul gitu. Terus saya bilang ya udah Pak Haji, saya pamit, saya pulang. 2-3 hari kemudian saya didapat telepon dari mantan bos saya di Swedia, di Stockholm. Mantan bos saya tanya, Marco, kamu ngapain aja sekarang di Indonesia? Saya bilang saya lagi bantuin sahabat saya untuk anak-anak yang tanpa parent, tanpa orang tua. Terus sudah berapa lama? Udah 7 bulan. Wah kalau gitu kamu butuh liburan gitu. Liburan gimana? Saya nggak punya uang, saya bilang gitu. Kata mantan bos saya, gimana kalau liburan ke Eropa selama 45 hari untuk keliling Eropa? Saya bilang saya punya uang, semuanya saya bayar, everything on me, bilang itu, asuransi, tiketnya, semuanya. Siapa yang menggerakkan Bapak Ibu? Iya, jadi saya bilang Pak Haji, udah saya bilang Haji saya mau pergi ke luar negeri boleh nggak setelah habis tahajud? Kata Pak Haji, nah lo gue bilang gue apa lo kan harus jalan-jalan dulu nanti baru lo udah terkabul gitu. Terus setelah itu saya keliling dunia, keliling Eropa itu ada lagi. Sebelum ke Eropa itu anak-anak Pak Haji bilang sebelum ke Eropa lo harus ijab dulu sama anak-anak yatim di kandang. Jadi kebetulan saya berangkatnya jam 2 siang. Jadi pagi-pagi jam 10 saya datang ke sini sama anak istri saya satu mobil, pamitan sama anak-anak bahwa Pak Haji mau liburan dijamin sama Allah dengan jamuan-jamuan dari Allah yang terbaik
Terus anak yatim bilang amin gitu. Ya saya sempat sedih juga mau pamitan karena selama 7 bulan bersama-sama anak yatim, dan saya pergi ke liburan. Di pesawat saya dapatnya sebetulnya emang tiketnya tiket ekonomi ya Bu. Jadi perjalanan 13 jam. Itu pas saya duduk, ini tempat duduk, ini kursi orang lain, sebelah saya ada orang India suami istri, saya duduk di pinggir. Terus Nggak muat tuh ya tempat duduknya ya. Jadi saya begini. bilang, ya Allah, Penuh banget tuh ya. penuh banget gitu, gimana ya? Saya bilang ya udah, saya aminin aja, syukurin aja bahwa ini adalah jamuan dari Allah. Saya lihat di kanan itu orang-orang bule, orang-orang Chinese banyak banget. Terus tiba-tiba ada pramugara atau purser ya, ketuanya pramugari. Dia bilang, "Sir, would you like to move to business class?" Atau bilang, "Tuan mau nggak pindah ke business class?" Saya bilang, "Kamu ngomong sama saya, you talk to me." "Yes," dia bilang itu. "We have empty Ada chair satu in the kosong. business class, ya kosong gitu." Ya. Terus saya bilang, "Ya udah, saya mau gitu." Terus bagaimana dengan tas-tas saya di atas? "Oh, jangan takut, jangan khawatir, nanti saya akan Itu atas take dasar care." apa ya kan? Bayarnya bayar ekonomi kan? Ya. Terus saya kurang tahu juga itu dari Allah kali ya. Terus saya langsung keluar, saya pindah. Terus itu dapat tempat duduknya lega banget sampai alhamdulillah ya Allah, makasih ya Allah. Ini yang saya khawatirkan, saya nggak bisa tidur gitu selama 13 jam itu. Alhamdulillah ya Allah, saya bilang itu. Makasih ya Allah. Saya ingat saya mau bawa handphone, saya langsung saya foto selfie, cepret. Saya bilang gitu, "Pak, kebetulan belum berangkat." Jadi saya bilang, "Pak Haji, saya dapatnya bisnis kelas bukan ekonomi kelas." Kata Pak Haji, "Nah Allah, selamat ya lu jalan-jalan," gitu. Akhirnya saya terbang dengan fasilitas benar-benar dijauh sama Allah, yaitu baik makanan, minuman, pelayanannya, bisnis itu beda banget sama ekonomi kelas. Misalnya kalau di ekonomi kelas dapatnya gelas satu aqua yang kecil, orange juice ya, jus jeruk. Kalau saya dapatnya satu box besar itu. Terus tawar itu lagi kalau mau minum champagne atau bir, no, saya bilang gitu. Thank you, saya itu. No, saya udah insaf gitu ya. Pasti udah sampai, saya 1 minggu, kebetulan saya lagi ada di Jerman, dari Swedia, Denmark, baru ke Jerman. Di pagi-pagi istri saya telepon, "Papa, itu penggilingan padi kita yang udah 17 tahun nggak laku ditawar sama orang Arab," gitu. Orang Arab sama tuh. Terus dia bilang apa? Harganya berapa? Saya bilang kita kasih 2 miliar gitu. Terus saya langsung ngobrol lagi sama orang Arab itu. Dia bilang tuh, "Pak, gimana katanya kalau 17 aja 1,7, yang 700-nya dibayar sekarang, sisanya 1 miliar pas papa pulang gitu." Ya udah, saya itu terima aja. Akhirnya kita terima uangnya, mama istri saya terima, mulai itu utang-utang dibayarin semua tuh. Beres-beres semuanya. Tutupin semuanya tuh ya. Semuanya. Pajak mobil yang udah berapa tahun nggak kebayar langsung dibayar. Oke. Terus dari situ juga saya bilang, "Ya Allah, terima kasih ya Allah." Ternyata dikabulnya itu saya ketika saya lagi nggak ada di Indonesia, ada di luar negeri pas saya lagi liburan. Karena kata Pak Haji, kalau hatinya senang, rezeki datang. Jadi pas saya tuh, jadi pas lagi senang mungkin dia lagi liburan ya, rezeki datang. Dan kata Pak Haji, kalau rezeki kalau kita sedih, rezeki pergi. Nah itulah saya inget banget apa kata Haji, makanya lo harus bahagia, itu biar rezeki datang, berkahnya datang masuk gitu. Kalau lo ngeluh terus, komplain, ya rezeki juga bukannya datang, malah jauh. Jadi seperti itu ya Pak Haji Marko ya. Seperti itu perjalanannya Pak Haji Marko, begitu juga perjalanan saya. Jadi saya akhir ya Pak Haji Marko ya. Saya lanjut nih ya untuk bisa ngobrol sama teman-teman yang ada di sini. Terima kasih banyak Pak Haji Marko, tepuk tangan semuanya buat Pak Haji Marko. Bapak Ibu, saya cuma mau membuka mindset semua bagi Bapak Ibu yang ada di sini. Ketika Pak Haji Marko tadi perjalanan hidupnya, beliau sudah memberikan semua untuk Allah tanpa dihitung, ya kan? Tadi kan sampai istrinya nanya, "Mana nih udah 7 bulan? Kok belum juga?" Tadi Pak Haji Marko juga sudah membicarakan bahwa kalau dihitung malah dijauhin.
Kan saya juga pernah ngasih tahu ke Bapak Ibu juga semuanya yang ada di sini ya. Mungkin yang pernah sebelumnya ngobrol sama saya pernah utarakan bahwa jangan pernah menghitung durasi. Kalau Pak Haji bilang, oke, umurnya berapa, umur suami berapa, ditambahin, ya udah nanti segitu, sebelum segitu juga akan terkabul. Nah, kalau saya, zaman saya dulu, saya nggak pernah mau pusing sama berapa kali harus saya lakukan. Karena ketika saya ngelakukan terus saya contreng kalender, mikir nggak? Mikir. Jadi, nah 18 ilmu kandang coret karena ada mikir. Jadi saya nggak pernah mau hitung, mau umurnya berapa, mau gimana, sampai dengan detik ini saya masih melakukan hal-hal yang disuruh sama Pak Haji mengenai bangun jam 00, tahajud, apalagi tuh yang biasanya sudah mutlak selalu diucapkan pada saat private. Ya Bapak Ibu ya, rangkaiannya ada kan? Bangun jam 00, terus senyum 41 kali, kita tahajud, mandi dulu, habis mandi terus tahajud, habis tahajud terus baca Quran. Terus udah gitu pada nanya nih, gimana kalau nggak nyampe 12? Mikir lagi nggak? Agama Islam tidak memberatkan Bapak Ibu, jadi nggak usah pusing sama belum juga nembus sampai 12. Karena gini, ketika ibu ngejar itu sesuai target, udah kayak marketing, tau nggak? Kita jadi kayak marketing sama Allah nggak? Saya kemarin baru dapat 4 juz, rekening saya udah nambah ternyata 85 juta. Jadi saya itu harus membagi saat ini nih, membagi bagaimana mengenai mindset kita. Satu, mungkin Bapak Ibu udah tahu peristiwa saya ya. Saya mungkin ngulas sedikit ya. Peristiwa saya tahun 2012, saya punya fase pertama, saya berhutang dengan 17 kartu kredit. 17 itu angkanya fantastis karena ternyata kata Pak Haji belum ada yang sampai kartunya 17 di murid-muridnya Pak Haji. Tapi memang saat itu saya nggak banyak nominalnya hanya 150 juta saja. Tapi berurusan sama 17 kartu kredit yang bolak-balik debt kolektornya ganti-ganti. Kebayangkan ya Bapak Ibu ya, gimana cara memanipulasi diri ini biar nggak dikejar sana, kayak belut dikejar sana munculnya di sana, dikejar sini ada di sebelah situ. Jadi sampai gimana caranya itu saya sampai akhirnya I'm give up, saya nyerah, nggak ngerti gimana caranya harus menghadapi orang yang bergantian datang. Nah, itu fase pertama. Di fase kedua saya di tahun 2019. Saya dari tahun 2012 ke 19 itu ada 7 tahun. 7 tahun itu saya lupa Bapak Ibu. Lupa kalau sudah pernah dikasih nikmat sama Allah. Saya lalai. Akhirnya berbuat lagi saya. Seperti kayak Pak Haji bilang, kalau dia lagi nendang bola kena kaca, ibunya yang gantiin ya. Habis itu dia nendang lagi sebelah sana, kan pernah ada cerita itu? Ya. Nah, itu seperti kayak anak kecil yang coba lagi, seperti kayak gitu. Akhirnya saya lupa, terlilitlah hutang kembali saya dengan 40 aplikasi pinjol. Sudah ada yang lebih dari 40 di sini? Nanti biar kita bisa gantian nih. Ada? Sudah ada Bapak Ibu? Ada? Belum? Alhamdulillah belum. Jangan sampai ya. Nah, tidak hanya di situ. Sebenarnya pasangan hidup saya itu teracuni oleh saya. Karena saya ini sebenarnya katanya Pak Haji ratunya utang. Jadi teracuni sama saya sehingga dia buka 60 aplikasi pinjol. Sudah ada yang 60 aplikasi? Belum juga. Jadi berpasangan ini saya nilai fantastisnya ada lagi nih, tapi saya cuma mikir, kenapa Allah kasih saya seperti ini ya? Ini adalah aib sebenarnya ya, tapi saya buka di sini karena ternyata di dalamnya ada keajaiban dan kekuasaannya Allah yang luar biasa. Nah, jadi dari yang pinjol sampai dengan dari yang kartu kredit sampai dengan pinjol itu udah 7 tahun saya ya. Recovery-nya 7 tahun tapi terus kumat lagi. Nah, sampai dengan sekarang dari 2019
Dari 2012 itu saya kartu kredit itu durasinya, saya kasih tahu durasinya deh biar nggak Bapak Ibu mikir-mikir lagi nih ya. Kita biar sepakat dulu nih ya, saya kasih pencerahannya, maksudnya kasih mindsetnya dulu nih. Durasi yang saya lakukan saat saya menyelesaikan kartu kredit itu 8 bulan. Tapi saya sudah kelilitnya 2 tahun, kan belum ketemu Pak Haji. Setelah ketemu Pak Haji, baru 8 bulan kemudian selesai. Pada saat pinjol beserta suami saya, kita menyelesaikan 4 bulan. Lebih pendek dari yang sebelumnya karena sudah punya pelajaran dari yang sebelumnya. Jadi kayak sekolah ya. Kayak sekolah ya Bapak Ibu ya. Jadi 4 bulan yang di keduanya ini. Nah, sekarang saya nggak ada apa-apa. Saya kebahagiaan aja nih yang saya dapetin, alhamdulillah. Tidak kurang dari seminggu apa yang saya rasakan setiap saya ngebatin terwujud. Jadi hitungannya bukan lagi bulanan, tapi hari. Nah, dari yang tadi fase pertama kepada fase yang kedua itu terlihat jelas bagaimana prosesnya untuk ngikutin jalur-jalur apa yang diikutin satu persatu seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Haji Marko. Pak Haji Marko menghitung untuk tahajud sampai 7 bulan. Tapi akhirnya berapa bulan Pak Haji? Setelah clear semua, berjalan aja kan? Karena setelah dihitung-hitung capek juga ya. Mendingan gak usah dihitung ya. Jalanin aja ya. Berbuat yang seperti Pak Haji selalu bilang. Jadi gak usah dihitung. Mikir nanti. Jadi saya nggak pernah ngitung, tapi pas lagi pada ditanya-tanya waktu saya testimoni pertama, aduh berapa bulan ya? Tar dulu, lihat lagi zaman dulu berapa lama ya? Karena kan sekarang udah mulai saya disuruh jelasin kayak gini ya, jadi saya harus konkret nih, biar lebih masuk akal lah istilahnya. Jadi konkretnya saya cari, akhirnya saya berhitung, oh yang waktu itu 8 bulan, yang kedua adalah 4 bulan. Nah, dari semua fase itu Bapak Ibu, ternyata apa sih? Saya menjalaninya itu setelah saya rangkum, intisarinya adalah, kemarin saya sempat ngobrol juga sewaktu pencerahan yang sebelumnya, kita ngobrol ada sama beberapa tamu Pak Haji yang terus kita lanjut ngobrol sampai pagi di masjid. Oh ternyata intisarinya cuman yakin ya Mbak. Kalau ketika yakin, nimbulinnya gimana kalau kita yakin itu? Kalau dulu saya catat. Jujur saya catat Bapak Ibu. Dulu saya nyatet tuh gimana? Nyatet setiap hari jam berapa nih? Misalnya saya dari pagi sampai dengan 24 jam ke depan, saya tuh dapat apa? Dapat berkah berapa? Dapat murkah berapa? Terus dihitung kayak sempoak gitu. Karena saya gini, di sini nih masih gini. Coba Allah itu katanya ngasih berkah banyak sama gua. Coba gua buktiin. Saya kayak gitu tuh. Terus dihitung kayak sempoa. Oh, saya dapat kemudahan. Berarti berkah ya. Coret 1. Debt collector dari KTA ini, dari kartu kredit itu, dari coret 1 di kolom yang ini. Sampai 2 minggu. 2 minggu deh sampling. Itu saya sampai bikin kayak grafik dunianya tuh begitu tuh. Saya bikin sampai kayak gitu, 2 minggu contreng 1. Ternyata Bapak Ibu, dari 2 minggu 14 hari itu, kolom yang berkah yang lebih banyak daripada kolom yang murkanya. Beneran itu, nggak bohong saya. Coba buktiin aja sendiri, tepuk tangan dong buat Allah. Akhirnya saya cuman gini, ternyata bener ya, kalau Allah itu baik banget sebenarnya. Oke, Allah tuh baik sama saya. Oke, ya. Langkah berikutnya apa nih? Gak lama dari waktu kartu kredit, itu kan saya udah IP jelek ya. Di sana sini dipanggilin sama pimpinan, ini siapa nih, apa nih, telepon. Kan waktu kartu kredit kan begitu ya. Itu tuh saya ada sekali waktu ditelepon dari kantor pusat. Saya kan bekerja di BUMN ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah tahu kisi-kisinya saya bekerja di mana. Nanti di balik layar aja ya kita ngobrol. Nah saya kerja di BUMN, saya sudah 22 tahun, masuk 22 tahun bekerja di tempat tersebut.
Terus waktu saya menjalani 2012 itu, aib saya kan udah jelek tuh. Ya, udah jelek banget. Tapi ternyata Allah baik banget Bapak Ibu. Ngasih saya haji gratis dan tahun depan saya jalan berangkat naik hajinya. Nah, jadi dari situ tuh kita bisa lihat ya, ternyata nggak hanya ini nih, apa sih namanya? Nggak hanya murka yang kita dapetin tuh setiap hari. Kayaknya kok konsentrasinya ke tempat ke hal-hal yang itu terus gitu, ditagih misalnya ya, atau omset berkurang, itu kan kayak murka ya, mikir kan. Nah sekarang kalau saya tadi sudah kasih kolom antara murka dan berkahnya itu, lebih banyak berkahnya, termasuk yang tadi naik haji itu, saya tuh langsung ya Allah, ini gue salah nih, harus ada yang aku harus perbaiki. Jadi saya punya kesimpulan, kita ini dikasih coba, dikasih bukan masalah ya, kita ngomongnya anugerah ya, dikasih anugerah ya, kita ini dikasih anugerah. Ternyata untuk kita introspeksi diri dulu, apa sih yang salah di dalam diriku? Kira-kira apa yang mesti harus ku benerin? Itu introspeksi dulu. Jadi saya kemarin setelah membuktikan bahwa memang Allah tuh baik banget, yang berikutnya adalah saya akhirnya punya kesimpulan kalau aku harus introspeksi. Berarti aku harus terima nih. Saya jadi ke Pak Haji, kalau dulu tuh nggak ada yang namanya YouTube. Dulu adanya banyaknya tuh orang pada privat gitu. Privatnya di sini nih. Terus saya pakai recording HP. Biar nanti bisa saya ulang di rumah. Kan gak ada YouTube-nya. Jadi saya ulang lagi apa yang diomongin. Walaupun bukan urusan saya ikutin semuanya privatnya Pak Haji, tamu-tamunya saya dengerin aja dia ngomong apa. Sampai sekarang saya suka dengerin Bapak Ibu kalau lagi streaming pagi, streaming sampai pagi. Itu pagi saya selalu kan udah diupload langsung sama Pak Nur. Saya sambil mau berangkat kerja saya pasang. Saya pengen tahu istilahnya fluktuasinya tuh yang dulu sama sekarang tuh seperti apa kan gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, back to laptop. Setelah saya yakin ini, ternyata keyakinan ini penting banget buat kita jalanin ya. Ini kan udah tahu nih bahwa Allah itu udah baik banget. Terus kita jalani step berikutnya. Pak Haji kan kadang-kadang suka ngasih tahu kalau kita disuruh jam 00 bangun, itu sebenarnya rangkaian jam 00 itu, kita nggak ngomongnya rangkaian jam 00 ya. Jam 00 itu rangkaiannya adalah rangkaian yang utama. Ketika Bapak Ibu nggak menjalankan yang lain, yang ilmu-ilmu, yang gimmick-gimmick itu, tapi itu nggak dikerjain, plus sama qobliyah, badiah dan sholat 5 waktunya di tepat waktu, nggak bakalan bisa jalannya mulus. Bener nggak Pak Haji Marko? Ya kan, Pak Haji Marko juga menjalankan sampai waktu itu kan, nggak hanya cuman gimmicknya aja. Waktu itu kan kita nggak punya gimmick ya Pak. Kita nggak ada gimmick sama sekali zaman kita tuh. Jadi Bapak Ibu, gimmick-gimmick itu adalah untuk melatih keyakinan kita kalau kita tuh ingat sama hajat. Kan diulang ya omongannya ya. Kayak misalnya centong, ada diulang kan omongannya kan. Apa Pak Haji Marko waktu kemarin tuh centong tuh omongannya tuh. Biar duit datang. Itu kan uang datang. Karena kan apa? Harapan, perasaan itu kan adalah doa. Sehingga kalau Bapak terus mengucapkan hal-hal yang baik, nggak negatif, itu berarti dia menjadikan doa buat Allah bisa jadikan ke kita, ya kan? Nah, jadi aku cuman ngasih informasi aja nih sama Bapak Ibu nih. Sewaktu kayak saya dulu menjalankan itu, selalu juga sampai dengan sekarang, rangkaian mutlak itu yang sholat 5 waktu, badiah qobliyah, jam 00 dan rangkaian-rangkaiannya itu masih tetap harus wajib dilakukan. Jangan sampai enggak. Ya. Jadi kita kan sekarang di sini kan macam-macam nih gimmicknya. Ada yang centong, terus ada yang selangkangan, CD dimasukin apa itu ya Pak ya? Kan dimasukin air. Mungkin waktu awal-awal nih apa sih gitu kan? Saya kemarin ngobrol sama Pak Haji. Pak Haji nyuruh-nyuruh kayak gitu tuh gimana Pak Haji? Biar
biar dia ngucap terus ya, aku bilang gitu kan. Biar tamu pada ngucap terus ya, karena kan ucapan itu biar meyakini di dalam diri kita tuh bahwa memang betul-betul Allah itu pemberi segala gitu loh. Jangan sampai nggak mikirnya tuh nggak bakal selesai, nggak bakal bukan permasalahan ya, anugerah ini nggak bakal finish lah istilahnya itu. Itu tuh Pak Haji tuh memberikan apa ya, biar bisa Bapak Ibu semua itu terlatih untuk selalu ingat. Jadi seperti itu. Sekarang saya mau membuka mindsetnya lagi. Ketika kita punya masalah satu dengan yang lainnya berbeda, Bapak masalahnya mungkin sama saya beda dong, beda. Bapak juga ya, pasti beda dong. Pak Haji Marko juga pasti beda. Pak Haji Marko tadi masalahnya apa gitu kan? Ibu juga tadi, Mbak KTA saya Mbak gitu. Itu saya juga ngalamin, tapi Ibu berbeda sama saya. Ibu juga sama. Kita beda-beda ya. Coba kita bayangkan dulu, dengan adanya perbedaan ini, kok nggak disamain ya sama Allah? Kira-kira gimana Bu? Hampir sama tapi berbeda cara. Nah, enggak, artinya gini, takarannya saya mungkin cuma 150 juta. Ya. Ada yang 2M ya? Ada yang sampai ratusan M kan? Kok saya sama-sama sama dia nggak sama? Nggak disamain sama Allah, kira-kira kenapa ya? Anugerahnya sampai di situ dan tidak melebihi dari kemampuan kita. Nah, itu kuncinya. Tidak melebihi dari kemampuan kita. Artinya apa Bapak Ibu? Pasti selesai. Pasti qabul. Karena kunciannya Ibu udah tahu tuh tadi. Karena tidak mungkin apa tadi Bu? Melebihi dari kemampuan kita. Masing-masing. Ya. Saya punya 17. Bapak mungkin ada yang punya lebih dari 17? Enggak ada. Satu aja pusing Mbak kan gitu. Nah kan? Iya toh. Tapi kalau saya punya 17, berarti Allah sudah tahu takarannya Nadia, diubek-ubek orang, sama lebih dari 17 orang, dia mau menter. Apa ya menter tuh kalau bahasa Jawa tuh menter itu apa Bu? Menter itu Apa? Kebal. ya kebal. Ah, ya kan? Dia mau menter aja, cuek aja. Tapi ada yang cuma satu biji tapi dia udah mumet gitu rasanya. Puyeng banget rasanya. Karena dia nggak bisa dikejar-kejar sama orang banyak kayak Nadia punya. Kan gitu ya Bu ya? Mindsetnya gitu ya? Clear ya? Kita udah bisa pahami di situ ya? Jadi nggak mungkin nggak selesai. Nah, kunciannya adalah jangan dihitung. Durasinya jangan dihitung. Berbuat aja. Ilmu mutlaknya LDAY dilakukan aja. Jangan dihitung, berbuat aja, itu kunciannya sebenarnya. Karena saya ternyata pas 2023, karena ternyata mungkin tingkat keimanannya udah S2 yang di sini nih. Yang di sana kemarin masih TK kan gitu ya Bu. Kan dari tahun 2012 ke 2023 lama dong. Nggak mungkin cuma sehari 2 hari ya. Jadi dia itu berproses nih. Ternyata saya sekarang nih cuman dialog aja sama Allah nih. Kalau lagi ngomong, saya nggak ngomong kosong ya Bapak Ibu. Saya sekarang ngomong. Kemarin tuh saya ngomong sama diri saya tuh kalau setiap tahajud tuh ngucap, Allah, aku nggak kepengen di situ. Kemarin saya dimutasi Bapak Ibu. Dimutasi di tempat yang saya nggak suka. Karena menurut saya penilaian itu kalau saya ditaruh di situ, penilaian saya jelek lah. Nanti bisa mempengaruhi penilaian saya. Saya udah membangun di pekerjaan tuh yang di sebelah sini nih udah bagus gitu istilahnya. Karena kan penilaian kan setiap tahun tuh kalau di kantor tuh kan tahun depannya baru kita dikasih nilai apa, itu kan dari evaluasi yang tahun sebelumnya. Biasanya di kantor kan seperti itu ya, dan berhubungan sama bonus. Sama duit lagi nih. Berhubungan sama itu. Terus saya berdialog sama Allah saat saya tahajud. Saya kan tahajud terus ya Pak, karena udah kebiasaan, jadi akhirnya tahajud terus jam segitu selalu bangun. Ya, nggak mesti jam 00 juga, kadang ada jam 1:30. Pokoknya mesti bisa dapat tahajud aja 12 rakaat. Serangkaian itu sampai sekarang Bu. Bukan berarti saya udah selesai enak, nggak ngejalanin, masih tetap jalanin. Nah, habis
Dulu itu saya di sini keyakinan saya belum sampai 100% ya. Masih gimana caranya? Bisa? Gimana mulainya? Masih gitu tuh yang di sini. Ya pindah ke 2023, saya ngomong nih sama Allah nih. Ya Allah, aku tuh nggak mau loh di situ. Terus kayak saya ngomong sendiri, saya jawab sendiri, saya ngomong sendiri. Emang kamu maunya di mana? Maunya di tempat yang nggak di situ lah. Nggak mungkin nih saya ada di situ, saya nggak mau pokoknya. Itu tanggal 1 sampai dengan tanggal 8. Saya cuma bilang sama teman saya, di atas kertas, kata teman saya, di atas kertas nama lo udah kecatat di situ, nggak bisa berubah. Saya bilang gitu, bisa berubah, nggak mungkin namaku ada di situ. Dari mana lo tahu? Gue pakai jalur langit, kalau kata Pak Haji Marco. Kita pakai jalur langit, gue pakai jalur langit, gue bilang. Nah, di saat itu yang saya lakukan, ini, dan ini nggak boleh melenceng. Ini berpikir saya tetap ada di situ. Ini saya ngomong sama teman saya tetap ada di situ. Saya nggak ada di situ. Maaf, yang ini saya bilang saya nggak ada di situ. Ini juga sama. Saya ngomong sama teman saya berubah, bukan gue namanya yang di situ. Udah ditulis Nat, udah ditulis nggak, bukan gue yang di situ. Ini udah kenceng nih ini sama ini. Di sini nggak boleh nanya lagi. Gimana caranya ya? Nggak boleh nanya lagi. Di sini harus sesuai sama ini sama ini. Makanya di sini saya tetapkan di saat sholat. Saat saya sholat, saya tetapkan lebih kenceng lagi. Saya ngomong, enggak ya Allah, saya nggak ada di tempat itu. Ya udah, kamu maunya di mana? Ya nggak di situ. Yang enak lah, biar nilai saya bagus. Tolong ya Allah, saya cuma gitu aja, ngomong aja, ngobrol. Saya bilang sama Pak Haji, kenapa saya ngobrol kemarin ya sama ini? Ya udah, itu emang sekarang lu udah bisa kayak gitu. Oh gitu ya, ya udah. Tapi waktunya cuma tahajud doang. Kalau kayak gini-gini mah nggak bisa, nggak konsen gitu. Udah, tanggal 8 suratnya keluar. Dan apa Bapak Ibu, namanya bukan nama saya, beneran itu berubah, nggak ada nama saya di situ. Jadi itu dari tanggal 1 ke tanggal 8, berarti sudah 8 hari ya, 7 hari 8 hari ya jatuhnya. Dengan keyakinan doang. Yakinin aja, mantepin kalau di sini, sama di sini nggak ada yang melenceng, semuanya sama, semuanya sama. Di sini pasti lunas, di sini, iya Pak Haji pasti lunas, bisa Pak Haji, iya yakin lunas, yakin Pak Haji. Keluar dari private, jangan ada nanya lagi, gimana caranya ya? Jangan ada nanya lagi. Jadi kalau udah di sini pasti lunas, pasti, yes, pokoknya lunas pasti. Di sini, siap Pak Haji, oke, lunas. Oke Pak, kabul ya Pak, kabul, bisa gitu ya Pak Haji ya, kabul ya Pak, kabul, Bu, kabul ya gitu. Maaf ya, saya bercanda ya, gitu kan, kayak gitu kalau udah selesai itu ya. Udah keluar gini, langsung, yes, pasti lunas. Bapak Ibu, saya tuh sampai sekarang loh, ngomong loh di sini nih, kalau kepengen apa tadi, nyampe dari rumah ke sini biar sebelum jam 3, saya ngomong sambil nyetir. Datang sebelum waktunya, pasti datang sebelum waktunya, terus ngomong di sini. Saya masih pakai itu Pak. Jadi sekarang kita pakai coba keyakinan itu yang kita kentelin biar nggak kelamaan kayak saya kemarin nyelesainnya 8 bulan, 4 bulan, kan lama ya. Emang Ibu pengen kayak gitu? Kan pengennya cepet kan? Tapi yakinin dulu di dalam batinnya. Yuk kita buka mindset, yuk. Ketika Bapak Ibu bisa tahu bahwa masalah saya sama kamu, anugerah saya sama kamu, sama yang lain itu berubah, apa maksudnya tidak sama, berarti apa ya? Aku mampu berarti. Allah sudah kasih ke aku loh. Berarti aku mampu nyelesainnya. Jangan ditanya lagi sampai situ, stop, titik. Ntar jangan nanya lagi, terus gimana Allah caranya? Ya jangan, biarin aja. Saya selalu pergunakan waktu DC, tadi ada yang juga nanya. Saya di DM juga tadi, gimana caranya itu ya? Kalau ada DC di Instagram saya tadi ada yang DM saya, gimana caranya kalau DC itu debt collector ya, nah ya, lagi ada nelpon, kan deg-degan aku Mbak, gitu kan, deg-degan aku, gimana caranya kan gitu. Kalau dulu saya cuma punya mindset gini, dia itu sama-sama makan nasi sama saya. Dia makannya KFC juga, sama-sama dia juga makan McDonald, sama saya, nggak ada beda jauh.
Dia nggak ada bedanya, derajatnya manusia juga. Berarti yang menggerakkan dia nelpon saya siapa? Yang punya dia siapa? Allah kan ya. Yang menggerakkan dia nelpon adalah Allah. Berarti aku nggak usah pusing sama ini, aku ngejar Allah aja biar suruh dia diem. Gimana cara ngejarnya? Sholat itu. Saat sholat saya selalu bilang, itu kan dulu saya masih kenal tuh yang pinjol ya. Kalau yang itu kan enggak. Jadi saya pakai keyakinannya dengan sedekah. Kalau yang pinjol itu saya masih ada kenal tuh yang gimmick suwuk ya, selangkangan. Nah, itu gambarnya saya jejer di handphone. Dah, gini kan? Sampai 9 kali. Ini 9 kali. Puk. Allah musnahkan mereka dari muka bumi ini. Sumpah serapah Bu, beneran. Allah musnahkan dia, tidak lagi dia ada hadir di hadapan saya selama-lamanya. Sampai detik ini, sampai akhirat, nggak ada lagi di deket-deket saya. Allah hilangkan mereka semua dari muka bumi ini. Hilang nggak sama OJK? Ucapan adalah doa. Hilang ya, punya suami saya hilang loh. Jadi dia punya 60 aplikasi, yang 30 aplikasi di Bredel. Bayar nggak? Tapi kalau saya ada caranya. Kemarin Allah kasih cara yang berbeda. Saya dikasih cara yang berbeda sama suami saya. Suami saya caranya seperti itu. Saya caranya seperti ini. Suami saya nggak mau di-up, maaf ya Bapak Ibu. Dia namanya laki-laki mungkin malu ya. Jadi lewat saya aja. Nah, jadi suami saya itu dia berbeda caranya. Terus dia punya SIM cardnya itu rusak. Sehingga bisa dihubungi sampai sekarang. Jadi 60-60-nya bayar. Sampai sekarang. Itu caranya Allah. Kita nggak boleh milih ya Bapak Ibu. Biarlah dia yang memilih kita yang seperti apa. Ntar kan caranya Allah ke suaminya Mbak Nat kayak gitu. Aku mau yang kayak gitu. Doanya apa nih kemarin dia ya? Nggak bisa juga kayak gitu. Karena kalau gitu saya juga mau dong ya kan. Saya juga pengen kan. Ini enggak. Beda-beda. Sesuai kemampuan seperti tadi Ibu bilang. Dan juga sesuai dengan apa maunya Allah. Pantasnya kita tuh di mana Allah yang tahu. Jadi saya caranya berbeda lagi. Tapi dia di sana kan dia di LDR nama saya nih. Dia kan di Belitung ya. Jadi dia tuh melakukannya gimana mau melakukan yang seperti saya gini ya. Maksudnya uang pun udah nggak ada tuh lewat-lewat aja. Karena untuk bayar pinjolnya itu ya. Kan sudah habis tuh, gaji tuh habis total udah, nggak bisa dibuat apa-apa lagi, makan udah nggak bisa, segala macam dikasih orang, udah gitu-gitu. Nah, saat itu Pak Haji cuma bilang, coba deh ngasih kucing hamil, nyari kucing hamil di Belitung, mana ada kucing hamil, yang ada anjing yang banyak. Jadi dia bilang, udah lokasi aja makhluk hidup siapa kayak ada di situ, lokasi aja. Akhirnya dia mancing, terus dia goreng sambil ngomong. Saya juga sama, saya melakukan itu juga. Saya beli ikan kembung yang terbaik. Duitnya dari mana? Duit pinjolnya itu saya beliin ikan kembung. Saya nggak punya duit, jadi saya nggak bayar pinjolnya. Jadi saya itu yang saya ini sambil goreng. Beb, lu goreng, iya, oke, gue juga goreng nih, ya. Lu ngomong ya, Allah yang lunaskan semua hutang-hutangku. Allah yang lunaskan semua hutang-hutangku. Terus goreng. Dia habis mancing. Pas mancing lu ngomong ya, kan di Belitung sana kan banyak laut ya. Jadi dia mancing tuh, Allah yang lunaskan, dia ngomong terus, Allah yang lunaskan semua hutang-hutangku. Gue emang harus ngomong kayak gitu. Iya, gue nggak mau kalau kita yang lunasin, gue nggak ngerti caranya gimana. Lu juga kan, ya udah, nggak usah pusing, biar aja dia yang lunasin, orang dia yang tahu gimana caranya. Oh iya, sepakat, udah. Dari sana dia goreng, dia cari kucing hamil. Nggak ada kucing hamil di sini. Gue nyari ke hutan katanya gitu kan. Dia kan tempatnya di tempat terpencil soalnya kan, di tengah-tengah hutan dia nginep kerjanya. Akhirnya saya bilang, di sana makhluk hidup apaan adanya? Ada anjing kan biasa dipelihara karena buat itu, buat apa? Jaga-jaga kebun segala macam. Ya udah kasih aja, yang penting makhluk hidup yang hamil. Ya udah akhirnya nyari anjing hamil kayak gitu-gitu. Udah deh apa aja dah. Pokoknya makhluk hidup lo ajak ngomong nanti. Saya nyari kucing hamil. Sambil dikasih Allah yang lunaskan semua hutang-hutangku, itu aja diomongin. Enggak selesai sampai yang namanya DC lagi call ke kita, bunyi ya di sini ya.
Diangkat? Enggak, sama saya enggak angkat. Saya enggak mau ngangkat. Saya cuma liatin tuh, saya bilang, Allah yang lunaskan semua hutang-hutangku. Allah yang lunaskan. Udah beneran Pak. Saya kayak orang gila. Sampai teman saya gini, lu ngapain sih Nat? Udah lu diem aja. Allah yang lunaskan semua hutang-hutangku. Sampai akhirnya itu nggak bunyi. Saya gini, kok gue nggak doa ya? Heh, bunyi ngapa? Lu kok nggak bunyi? Saya bilang gitu. Nggak ada yang bunyi. Sampai nggak ada yang bunyi. Itu siapa yang gerakin berarti? Akhirnya saya menyadari, Allah mungkin tahu ya, oh nih anak udah nyadar nih kalau gue yang penguasa di sini. Kayak gitu, ya kan Bu? Dia udah nyadar, ya udah deh, gue kalemin dulu deh, gue kalemin biar nggak diganggu-ganggu, lo istirahat. Udah lo istirahat, udah istirahat. Jadi ada satu sikon tertentu pas lagi pinjol itu nggak ada saya disebar-sebar data dan lain-lain, nggak ada sama sekali. Kebayang nggak 40 biji dan sudah gagal bayarnya 4 bulan. Sehari aja kita udah dimaki-maki bukan? Nggak ada. Karena saya nggak mau hitung durasi, saya nggak mau hitung berapa lama, saya nggak mau hitung berapa apa yang udah saya lakukan. Pokoknya saya harus melakukan dengan full. Apa yang buat Allah saya full. Saya nggak mau cuman setengah-setengah. Kata Pak Haji disuruh 1, saya lakukan 2. Disuruh 4, saya lakukan 8. Jadi apa misalnya? Baca Kanzul Arsi, ya. Saya kan disuruhnya baca Kanzul Arsi waktu itu. Iya Pak Haji, saya nggak nanya berapa biji, nggak nanya, saya tambahin aja jadi 12. Biar marem ya Bu, kalau orang Jawa yang marem, biar mantep gitu kan, biar mantep, 12 aja gue baca, kayak nantang gitu sayanya tuh. Nggak cuma 1 kali, gue baca 12. Waktu itu disuruh sholat, tahajud, udah tahajud doang gitu, saya nggak nanya berapa rakaat, nggak nanya, saya bikin aja 12, ngarang-ngarang aja diri. Bikin 12, saya mikir cuman kalau kita berbuat banyak untuk Allah, pasti Allah akan berbuat banyak juga buat kita. Jadi saya nggak pernah ngitung-ngitung berapa kali, berapa lama, nggak pernah saya hitung. Nggak apa-apa, ditanya aja sama Pak Haji. Tapi saya nggak pernah mau mikirin itu berapa lama dan berapa harinya. Pokoknya berbuat aja. Detailnya seperti itu ya Bu ya. Jadi sewaktu saya pinjol itu fasenya kayak gitu tuh, menyelesaikannya tuh. Allah benar-benar dari mulai yang kartu kredit dan juga yang pinjol itu Allah benar-benar, Mbak gimana kalau ibadahnya waktu kita haid? Ya mungkin bingung ya. Ada banyak juga DM ke saya tadi, gimana aku haid tuh gimana caranya? Terus udah gitu aku juga harus ada ritual ML, kan aku lagi haid. Ya gugur dong, nggak bisa dong itu jadi berapa kali gitu kan? Ya gimana caranya kan gitu ya Bu ya? Apa kabar saya Bapak Ibu? Kan jauh saya sama suami saya. Saya nggak ngapa-ngapain. Saya nggak ada tuh yang urusan yang disuruh-suruh Pak Haji, karena Pak Haji tahu kalau saya sama suami saya jauhan. Jadi ya udah, gini caranya. Kalau sewaktu saya dulu haid ya Ibu, saya melakukan tetap bangunnya sama. Saya melakukan baca-baca juz amma itu loh Bu. Arti-artinya membunuh waktu sampai dengan jamnya. Dan di saat jam-jam 5 waktu, saya selalu mendengarkan, waktu itu nggak ada YouTube Pak Haji, jadi saya dengerin apa kajian-kajian, apapun kajiannya. Sehingga saya jadi punya frame di sini nih. Ketika saya waktu saya bisa dengerin kajian-kajian itu kan nggak ada waktu sholat ya, karena kan saya kan mens gitu kan. Nah, jadinya kajian-kajian itu saya akhirnya bisa tahu, oh ternyata Nabi Muhammad itu yang di-up istrinya 4. Ternyata Allah itu pengen kita wanita yang punya karakter dari 4 istri Nabi Muhammad itu. Apa aja karakter dari Khadijah, Aisyah, itu beda-beda karakternya. Nah itu yang saya pakai akhirnya buat ke suami saya. Jadi kan ada pelajaran lagi tuh. Artinya kalau saya nggak bisa bermesraan sama suamiku, paling tidak aku bisa mempersembahkan sebagai istri yang seperti apa yang baiknya, yang dimau sama Islam. Kan gitu ya. Jadinya aku buat praktek ke sini ke suamiku. Itu yang saya jalanin ketika saya menstruasi. Alhamdulillah sekarang saya nggak menstruasi lagi Ibu. Jadi saya bisa full untuk beribadahnya. Karena rahim saya sudah diangkat kemarin bulan Juli 2022. Itu sebenarnya bukan petaka. Kan jadinya nanti saya naik haji enak ya, nggak pusing sama primolud ya kan? Iya bukan? Nah jadi udah nggak ada yang petaka dalam kehidupan ini.
kalau Bapak Ibu menyikapi semua itu dengan terima. Diterima dulu. Bu, Pak, ketika kita ada perjanjian hutang piutang, di depan kita motivasinya apa? Kita lihat dulu hutang piutang, kita perjanjian di depan, apa motivasinya? Kepingin taraf hidup kita naik ya? Karena kan ada uang untuk membantu apa yang kita mau. Betul ya? Kan saya di bank ya, maaf nih. Kalau di bank kan kadang-kadang kan memang kita kan memberikan produk-produk yang bisa diambil manfaatnya buat masyarakat kan gitu ya. Nah, tapi balik lagi, ketika kita nggak sesuai dengan harapan, kira-kira itu karenanya siapa? Kita kan nggak tahu, nggak nyadar. Masa ya iya sih Mbak, itu akibat dari saya kelalaian saya. Mungkin kalau kita lihat lagi di belakang, capek ya. Kalau kelalaian saya foya-foya waktu itu. Saya punya kartu kredit, saya tanda tangan, oke, saya punya kartu kredit segini, saya foya-foya, saya kepengen ini, pengen ini, bisa kebeli semuanya. Tapi terus saya nggak bisa bayar, kan gitu. Oh berarti ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Ketika maksudnya nanti, oh ini untuk usaha kita nanti ini biar nanti makin meningkat karena kita nggak ada duit cash dan ini harus bergulirnya waktu, harus kita mulai dari sekarang. Kalau enggak gimana kan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ternyata kayak Pak Haji Marko tuh, ujuk-ujuk udah lagi nggak ada urusan pinjam meminjam. Berapa rukonya Pak? 15 rukonya Pak Haji Marko. Berapa kontrakannya Pak? 21. Ternyata ini pelajaran buat saya juga. Pak Haji Marko nggak pada puyeng sama urusan tanda tangan surat kredit. Karena dengan sendirinya sudah diatur sama Allah. Gimana caranya untuk mendapatkan itu? Saya juga mau belajar Pak Haji Marko. Karena saya juga kepengen kan kayak Pak Haji Marko nih, punya yang namanya kontrakan kayak gitu. Apa kredit itu? Enggak kan? Sama sekali nggak ada kredit kan? Adakah Bapak beli itu dengan uang pinjaman sekalipun? Nggak ada sama sekali. Ini pelajaran juga buat saya. Pak Haji Marko selalu saya dengar waktu Pak Haji Marko itu mendampingi Pak Haji privat. Saya gini-gini bukan berarti udah gitu Bu. Saya juga harus belajar. Kan kita naik ya, kepengen ya. Kita kan taraf hidup harus naik dong. Masa ya standar-standar aja ya nggak Pak? Saya juga kepengen punya kayak Pak Haji Rubicon gitu kan. Nah, jadi itulah kenapa di sini meyakini sekali tidak ada rumus jual aset. Jadi Bapak Ibu kalau pulang dari sini nanti masih kekeh mau ada peristiwa rumusan menjual aset untuk menyelesaikan semua yang dihadapi, monggo. Capek nanti, kasihan saya, nanti monggo aja dipilih maunya gimana. Karena sebenarnya kehidupan ini tuh nggak ada yang kita solusikan sendiri. Kita itu hidup ini disolusiin sama Allah semuanya. Gitu ya Pak. Kira-kira masuk nggak nih? Masuk nggak ya? Masuk ya. Ya saya begini Bapak Ibu bisa ngomongnya lancar begini karena udah ngadepin yang kayak gitu kan, berturut-turut gitu, berturut-turut sampai fase yang 2023. That's enough Nadia, selesai kamu di sini, nggak boleh lagi kamu mengharapkan apapun. Makanya kemarin tuh waktu ada pencerahannya Pak Haji, ada yang dikomenin sama Pak Haji kan, Bapak sih ngarep, jangan diharap. Itu juga pelajaran tuh buat saya. Oh iya, kita kalau bahasa ngarep kayak gimana ya? Aku nanti bercita-cita pengen kayak gini. Jadi nanti kalau aku punya duit begini, nanti akan aku jadikan ini. Itu ngarep ternyata Pak, Bu. Itu ngarep. Jadi bahasa ngarepnya itu harus kita rubah. Aku kepengen punya, misalnya punya duit ya. Aku kepengen punya duit banyak. Udah stop. Jangan lagi ditulis nanti buat ini, buat ini. Nggak jadi ternyata. Itu saya pelajari kemarin.
Pak Haji lagi ngucap sama tamu-tamu, saya dengerin aja sambil, saya kan ke kantor naik motor ya Pak, jadi saya pakai buds gitu di satu kuping, saya dengerin, saya ketawa sendiri. Iya ya, pantesan ada hal-hal kecil yang kita pikir gini, nanti kalau gue dapet nih, gue bayarin ini nih. Pernah nggak? Iya ya, pernah ya kita kayak gitu. Itu ternyata yang menggagalkan semua Pak. Jadi kita harusnya gini, gue harus dapat ini, harus dapat. Nggak usah dicari tahu nanti, atau nggak usah dikesimpulkan. Habis didapat, terus buat apa? Nggak usah. Gue mau dapet ini. Akhirnya saya coba itu di yang kemarin setelah 85 juta, saya cuma bilang gini, nih korban nih. Bu Ayi, korban Bu Ayi, alhamdulillah nih Bu Ayi. Dah, terus saya cuma ngomong dalam batin, habis ini ada lagi nih. Udah diam Nat, jangan lagi lu mikir ini buat nanti kalau itu keluar buat ini, nggak boleh Nat. Habis ini pasti dapat. Udah itunya aja disebut, pasti dapat. Habis ini pasti dapat. Ada lagi. Saya pernah cerita di hanggar sana waktu sebelum kebakaran. Pas kebakaran ini Pak Haji Marco, kebakarannya Pak Haji yang di sini nih, saya kan pernah ngisi di sana. Terus keesokannya tuh saya ngisi lagi di sana di hanggar bawah itu. Gaji saya tuh ketahan, nggak ada keluar gaji saya, ketahan sama kalau di istilahnya di kantor itu keblokir, nggak bisa dikeluarin oleh sistem, sama sekali nggak gajian. Kok yang dilalah Pak Haji itu nyuruh saya untuk ngisi-ngisi begini. Saya nggak ngarep tuh. Nggak boleh ngarep Nat, nggak boleh. Pak Haji kan orangnya senang begini ya. Tapi saya saat itu nggak boleh ngarep. Buat Allah lu nggak boleh ngarep Nat. Saya ngomong gitu di sini. Jangan lu arep Nat, jangan lu arep. Lu tahu lu nggak ada gaji sekarang. Oke, diem. Udah, ntar juga ada jalannya. Jangan ngarep Nat, gitu. Setelah saya ngisi, ada aja. Nadia, sini. 1, 2, 3, saya diam aja. Apaan nih Pak? Ya buat kamu pulang lah. Pulangnya cuma 500.000 Pak. Ya udah gampang. Itu sisanya buat kamu. Banyak. Ya nggak usah, nggak apa-apa. Akhirnya ada ya buat beli telur anak saya ya. Makan. Lumayan gitu kan, suami kan belum gajian. Waktu itu kan dari tanggal 25 sampai tanggal 30 masih ada jeda 5 hari ya. Jadi belum gajian nih Beb. Aduh, iya gue juga belum gajian, gimana? Jangan sedih. Oke. Ya udah saya senyum aja udah terus gitu. Terus disuruh lagi, disuruh lagi kayak gini, ada yang nemenin lagi, ada aja Pak Haji itu suka ngasih jajan. Tapi nggak boleh ngarep, karena kalau ngarep batal. Sama halnya dengan itu tadi yang setelah 85 juta, saya cuma ngomong, abis ini ada satu lagi nih. Gaji gue belum keluar nih, rapelan yang ini banyak amat nih, pada ditahan sama blokirannya belum dibuka juga nih. Saya terus kata teman-teman, Mbak diusut Mbak kayak gitu. Nggak usah, nggak apa-apa, karena memang belum waktunya. Kayak kita sholat aja, kalau belum maghrib kan nggak bisa sholat ya Bu. Jadi saya diemin, nggak apa-apa, nggak ada duit, nggak ada. Tapi yang nggak boleh dikepo, itu namanya kepo. Ini berarti kepo nih, kalau aku cari tahu ke SDM, ayo SDM apa yang kejadian di sini? Kenapa teman-temanku gajian aku enggak? Kenapa kok diblokir? Kenapa kok nggak dikeluarin duitnya? Kan bisa ya? Tapi itu ternyata kepo itu katanya Pak Haji. Itu namanya kepo ya, kategorinya kayaknya kepo. Karena aku kan nyari tahu gimana. Berarti aku nggak usah nyari tahu. Teman-teman semua pada bilang, Nat cari tahu, nggak mau, udah biarin, pasti Allah kasih jalan gue ngapa-ngapain, pasti ada jalannya. Nggak mungkin gue nggak mampu ngelalui. Ya, makan lo ya. Iya kan? Oke. Saya ungkapkan, tapi saya meresapi apa yang Sahabat ucapkan. Yes. Ya sepakat makanya ya kita ya, nggak mungkin di luar kemampuan kita. Gitu. Setelah itu akhirnya apa Bapak Ibu? Kan saya dikasih jajan terus nih sama Pak Haji ya. Udah tuh dari situ aja udah legowo aja. Ya kalau emang nggak bisa naik yang ber-AC istilahnya kayak gitu ya Bu ya. Udah naik yang biasa aja, sesuaiin aja sama yang ada kan. Disesuaiin aja. Udah. Ayam kok Bapak Ibu kalau udah ngikutin yang disesuaikan aja sama takdirnya, itu ayam jatuhnya. Nah, habis itu apa kejadiannya? Pas lagi saya bilang habis 85 juta itu, saya gini, ini ada lagi nih kayaknya nih, emang nggak kemarin, ada waktunya nih.
Kayak sholat aja, kalau maghrib belum waktunya, belum bisa maghrib, ya kan? Ini pasti ada waktunya nih. Bener, saya cuma ngucap, habis ini ada lagi. Habis ini pasti ada lagi, cuman gitu doang. Itu jedanya 4 hari doang, Bu. Ada 35 juta keluar. Jadi, ayo Bapak Ibu, kita tuh hanya meyakini Allah tuh ada. Allah itu baik, Allah itu benar-benar sudah tahu takarannya kita ada di mana. Sekarang saya cuma pakai ilmu yakin. Anak saya suwukin karena memang ibu saya juga begitu. Jadi saya meyakini aja. Saya suwukin terus. Sebelumnya rankingnya 22, 12, paling top itu baru sekali di SD, cuman ranking 9. Kemarin kelas 8, semester ganjil, semester genap, ranking 1. Iya. Cuman gara-gara ngomong aja di sini. Ranking 1. Kan dia juga suka dengerin, Bu. Itu Pak Haji apa kuda-kudaan itu ngapain, Bu? Itu dengerin. Jadi saya juga bingung juga ya. Pak Haji segitu vulgarnya. Jadi kita kan kadang-kadang suka mau ngasih tahu gimana gitu kan, tapi sesuai dengan umur dan sesuai dengan ininya aja. Akhirnya tetap saya kasih tahu. Jadi pakai selangkangan. Akhirnya dia tahu, Bu, kalau mau nyelangkangin aku, itu kemarin terbukti ya, aku ranking 1 ya, Bu. Enggak, itu sebenarnya doanya Ibu. Biar marem aja. Jadi kamu tuh biar ini tak sowo kalau orang Jawa gitu ya, Bu. Kalau ibu saya tuh dulu di sini nih ditiup gitu loh, Bu. Gitu loh. Kalau ini pakai gini kan. Ya, kalau saya dulu tuh ditiup bunuh-bunuhnya tuh loh, Pak. Jadi diginiin terus gitu digituin. Kalau sama ibu saya. Jadi selamat gitu kayak gitulah. Kalau orang Jawa tuh saya juga jadi oh ya udah, itu namanya orang tua kepengen hal yang baik tapi pasti, itu caranya mungkin kayak gitu. Jadi saya juga sama nih ngikutin RDAYA gitu. Tak suuk pakai ini kan. Udah, tapi ibu pas lagi aku tidur ya, jangan aku nggak tidur. Aku gilo katanya. Aku gilo katanya anak saya. Iya nak, ya pas kamu tidur lah gitu. Ya udah. Ranking 1, beasiswa ranking 1. Dari dia tahu dengan keyakinan, akhirnya dia ngomong apa kemarin? Bu, aku kan SMP ya, iya. Dikit lagi SMP kelas 3 ya. Nanti SMA, kuliah aku maunya di Harvard. Dia udah tahu Harvard itu apa. Nah, kalau mau keluar negeri harus beasiswa ya nak. Kok ibu nggak yakin? Emang ibu nggak bisa minta Allah duitnya? Oh iya, siap. Siap, bisa nak, bisa, pasti bisa. Saya bilang gitu dong. Oh iya nak, siap. Oke nak. Iya kan, aku di situ karena Harvard itu perkuliahan yang nomor 1 di dunia, sampai dia searching di Google itu. Nah, jadi Bapak Ibu, ini fase yang pertama panjang. Kita harus apa gitu kan, ya. Banyak nanyanya dari sini ke sini nggak sejalan. Dari mulai oke, yes, saya yakin di sini ngomong. Oh iya yakin, di sini gimana caranya ya? Nah itu gagal. Jadi Bapak Ibu harus betul-betul punya pemikiran dari sini sama sini harus satu line, harus jadi satu sama. Itu menumbuhkan keyakinan, melatih keyakinan saya, cara melatih keyakinan saya sampai sekarang seperti itu. Kalau ketika saya udah berpikir bisa. Saya ngomong, oh bisa nak, nggak apa-apa, pasti ibu bisa. Kamu mau sekolah di mana aja, mau harganya berapa aja, iya nanti ibu minta sama Allah. Tapi dari sini, ya Allah tolongin ya Allah, bener apa enggak ya, bisa apa enggak nih ya Allah, minta tolong ya Allah, gagal semua udah. Ya Pak, jadi kita harus sepakat dulu nih. Kalau misalnya Bapak udah jalanin semua apa tuh, yang segala celana dalam direndam. Kalau bapaknya nggak yakin ya percuma, itu rendeman sampai jamuran juga nggak akan bisa beres gitu ya. Tapi kalau misalnya bapak udah dengan keyakinan, bapak juga bisa, dan ibu juga bisa tahu meyakininya tuh dari apa, bagaimana, itu bakalan nggak usah pakai cara dalam Pak. Tinggal ngucap di dalam batin udah kewujud, bener deh, saya nggak bohong. Karena memang meyakini kita dengan Allah itu adalah benar, itu cuma dari ini aja jadi satu. Kalau ini nggak jadi satu, sulit. Gitu ya, mungkin ada mau ditanyakan, boleh?
Nanti malam katanya ada private, nanti mungkin bisa saya nginep di sini. Mau nemenin Pak Haji, soalnya sama suami saya nggak boleh nyetir malam-malam. Jadi udah kamu di sana aja. Ya, oke. Saya sih senang aja. Kan ketemu sama banyak orang ya, Bu ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol ya. Buat para bapak-bapak dan ibu malu, Boleh. anggap aja teman lama. Kadang-kadang bapak-bapak nih suka malu Boleh, nih ya. boleh. Apa Saya nih? masalahnya nggak punya utang. Kalau saya punya utang, saya nanya nih. Bukan gitu, mungkin kayaknya gini Mas Eji, udah mudeng, jadi Apa? akhirnya udah mudeng, udah enggak. Udah gitu. mudeng apa pura-pura mudeng? Gitu, mungkin begitu bisa jadi kan? Kayaknya. Kita harus termotivasi balap-balapan cepat-cepatan lunas hutang kayaknya Mbak ya. Benar. Ya. Nanti kita bikin tropinya ya sama Pak Haji. Nanti kita bikin reward, Pak Haji bikinin reward nih, tamu hutang 1 miliar 2 hari lunas Ya, tanpa bayar, iya. tanpa Benar. nyicil, tanpa jual aset. benar. Kata Pak Haji, bos dapat rubikin gue. Ya, mimpi. Langsung itu ya. Tapi mungkin Bapak Ibu mungkin gimana tuh pernyataan tanpa bayar tanpa itu emang bisa Mbak? Ada yang bertanya kayak gitu karena kemarin-kemarin saya sempat ditantang, nggak mungkin lah kita nggak bayar hutang, pasti dibayar, harus dibayar hutang, kalau nggak kita nanti diikat di akhirat sana kan gitu ya. Jadi maksudnya tahu, ada mungkin yang masih meraba-raba kalau tanpa bayar gimana maksudnya Mbak? Itu juga mau satu pertanyaan, Mbak. Gimana? Nah, buat ibu yang ingin bertanya, entar dulu Bu, pakai mic Bu, biar kedengaran semua satu ruangan ini Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga yang sama kemarin yang testimoni. Nah, intinya kita harus bagaimana tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil. Apakah sudah melaksanakan itu semuanya yang bangun 00, senyum 41 kali, terus mandi, tahajud, baca Al-Quran dan fajar subuh, Iya. terus qobliyah ba'diyah wajibnya itu saja tanpa dengan sedekah dan Jumat barokah. Iya. Lain yang dilakukan apa lagi? Nah. Yang tanpa itu supaya kita semua itu menjadi lebih yakin untuk Oke. melakukan, karena baru 1 minggu saya menjalankan. Oke, sip. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Jadi Bapak Ibu, tanpa kok bisa? Itu gimana? Kan aku udah gini. Makanya jangan dihitung durasinya. Pertama, satu. Ciri-cirinya Bapak Ibu, jangan hitung durasinya. Jalankan saja seperti yang tadi, ilmu mutlaknya RDAY. Sudah dijalankan nih Ibu ya? Baru 1 minggu. Nggak apa-apa. Jadi jangan dihitung, pokoknya jalanin aja. Udah nih ya, dijalanin. Terus apa sih solusinya dari Allah itu kok bisa tanpa? Apa yang seperti dialamin sama suami saya? Bisa. Dia tanpa kan? Sama sekali nggak bayar. Sama sekali. Apa yang dilakukan sama Allah kepada saya? Saya gimana caranya kemarin? Saya kemarin caranya Bapak Ibu, Allah itu menggerakkan satu orang yang sudah lama sekali nggak berhubungan ngobrol sama saya, sementara dia itu telepon WA saya di saat saya tahajud. Beliau ini Chinese, Nasrani pula. Nasrani menurut saya kalau jam segitu kayaknya udah bobo ya. Nah, dia WA, Nadia apa kabar? Bapak saya baik. Loh kok kamu belum tidur? Oh saya lagi tahajud Pak. Kenapa ya Nat? Seminggu ini saya kepikiran kamu. Ibumu aman? Aman Pak, saya nggak ngomong. Kalau ibu saya memang sakit. Memang kebutuhan saat saya pinjol itu untuk kebutuhan ibu saya wirawirinya ke rumah sakit. Sama kakak saya secara bersamaan. Saya butuh uang wirawiri itu seminggu 1 juta. Jadi bergulir terus 1 juta, 2 juta dalam waktu seminggu itu. Pokoknya kusut di situ. Terus bapak itu nanya lagi, kakak kamu gimana kabarnya? Padahal saya nggak pernah cerita kakak saya nggak pernah cerita ibu saya. Beliau ini adalah nasabah saya yang lama. Terus sudah lama saya juga nggak ketemu. Tiba-tiba di jam tahajud dia WA saya. Nah, terus udah gitu saya ngomong nih, nggak ada masalah Bapak, kenapa? Saya ini kepikiran kamu terus Mbak, ada apa kamu itu? Nggak apa-apa Pak, aman-aman aja, saya aman, saya nggak mau menjual kesedihan ya.
Jadi kan kadang-kadang kan kalau kita ini kan iya gini biar gini, nggak apa-apa. Udah saya masih berpikir Allah yang kasih jalan. Dah, nggak apa-apa. Saya nggak ada masalah. Terus digali, akhirnya saya ngaku. Pas lagi saya ngaku itu saat pinjol ya Bu. Nanti yang kartu kredit saya ceritakan gimana caranya Allah kasih saya. Terus udah gitu pas lagi saya ngaku gitu, dia langsung nggak banyak ngomong, dia cuma bilang, Nat, besok kamu kasih rekening ke saya kirim ya 30 juta. Dikirimlah besokannya 30 juta Bu. Akhirnya saya bayar pakai itu. Itu siapa yang gerakin? Bukan saya, ujuk-ujuk orang Nasrani Chinese. Yang dimana biasanya udah tidur bukan? Kita aja Muslim juga jam segitu layaknya tidur kan? Karena agak-agak misalnya ada orang tertentu aja yang bisa tahajud di jam-jam itu gitu ya Bu ya. Nah, itu caranya Allah kepada saya di termin pertama. Setelah itu karena saya bekerja, Mbak Nat enak kerja. Ya saya ibu rumah tangga, gimana caranya dapat tuh duit? Misalnya gitu ya Bu ya. Nah, Allah itu macam-macam ngasihnya. Kalau di saya lewat jalurnya jalur saya sirkulasi kehidupan sehari-hari. Ada teman saya juga dia ibu rumah tangga, punya juga pengalaman seperti itu. Allah cara menyelesaikannya apa? Diselesaikan dengan delay-nya pembayaran misalnya. Kok delay itu apa ya? Dilambatin, pembayarannya dilosin. Atau bisa jadi kayak suami saya punya, tiba-tiba dibredel, tiba-tiba dihilangkan, tiba-tiba nggak ada yang nagih. Kayak kemarin ada Mbak, saya kok nggak ditagih-tagih ya? Ya Ibu jangan diinget-inget, udah diem aja. Kalau nggak ditagih jangan ditagih, jangan Ibu yang nagih. Kok saya nggak ditagih-tagih gitu? Nanti selekku gimana? Nanti BI checkingku gimana? Nah ini dia nih. Sewaktu kita sudah berbuat sesuatu dan Allah pasti kasih jalan sesuai kehidupan kita tuh seperti apa sehari-harinya kan disesuaikan tuh Bu. Nah itu nanti jangan terus ditarget seliknya beres nggak ya? Selik itu kayak itu ya Bu ya. Ibu mungkin udah tahu ya BI checking gitu ya. BI checkingnya bersih nggak ya? Nggak usah diingat-ingat. Saya nggak pernah ngurusin BI checking saya udah bersih apa belum. Gara-gara kemarin viral video saya di kantor, akhirnya dicek sama teman-teman. Ternyata lo ijo ya, beneran lo ijo ya. Ada kan di situ ya, di selik itu di sistemnya ada tulisan terus ada bloknya itu ijo gitu. Itu artinya aman. Tapi pas lagi dibuka halamannya banyak. Ternyata memang bener kartu kredit tuh banyak bener ini zaman dulu. Masya Allah, gua nggak tahu lo kayak gini ya ternyata gitu. Dicari tahu sama teman saya. Nah, jadi maksudnya tanpa Allah yang carikan jalan. Tapi bukan berarti duit yang masuk ke kita itu adalah duit rezeki kita yang bukan untuk menutupi hal itu. Saya dapat rezeki dari kantor saya untuk misalnya kayak tadi bapak tadi ya Bu. Terus udah gitu kan ada lagi nih dari kantor saya dapat gaji, dirapel, dapat bonus, dapat THR, dapat apa yang saya juga nggak nyangka saat itu bertepatan waktunya bersamaan. Itu caranya Allah. Jadi Allah itu memberi cara jangan dikepoin. Kayak Pak Haji bilang, kalau dikepoin gimana caranya ya? Terus gimana kalau aku ibu rumah tangga? Terus gimana kalau aku kayak gini? Nggak usah dikepoin Bu, saya nggak pernah nanya. Kayak kemarin saya dapat 85 juta, 35 juta, saya nggak mau kepo. Kalau saya kepo, berhenti tuh, nggak ada rekening saya nambah lagi. Jadi saya diem aja, itu duit apa Nat? Nggak tahu, gue pura-pura bego aja, gue nggak tahu. Pokoknya itu duit ada di rekening gue. Nggak ngerti itu apaan. Bodoh amat. Sehari 2 hari nggak diutik-utik ya Pak, berarti aman dong. 1 kali 24 jam jadi milik kan? Ya udah biarin aja. Nggak tahu itu apa, nggak tahu. Nah itu ternyata ini loh gitu. Teman-teman yang nyariin, saya nggak mau kepo. Pokoknya saya nggak mau kepo. Ketika saya kepo nanti pasti nanti nggak ada lagi masuk. Maka kita nggak usah cari tahu. Ibu juga kayak tadi, gimana caranya? Biasanya Allah itu memberi cara sesuai dengan kehidupan kita. Jadi dilonggarkan dulu, diapain dulu, tapi nggak usah kepo. Yang penting jalannya udah ada. Sama dengan halnya di kartu kredit saya yang 17, caranya gimana? Waktu itu Allah kasih kesempatan saya dapat target 1 triliun mencapai target terlampaui. Karena saya waktu itu marketing Bapak Ibu.
Jadi target saya melampaui dari target 480 miliar dalam 1 tahun. Saya sudah achieve target 1 triliun di bulan Oktober dan bisa stay sampai dengan bulan Maret. Kebayang ya, selama itu saya nggak boleh ngapa-ngapain sama kantor saya karena nanti kalau tambah banyak nanti targetnya dinaikin lagi. Jadi saya disuruh diem-diem aja, nggak usah terlalu aktif gitu. Nah saat itu saya dikasih hadiah karena saya berprestasi ya. Jadi bertepatan waktu saya lagi aibnya jelek, terus udah gitu Allah kasih derajat saya naik lewat saya prestasi di kantor. Habis saya prestasi di kantor, saya dikasih tawaran, mau nggak kamu kesini ke luar negeri? Kamu mau nggak dapat iPad terbaru? Nggak mau, semua saya ambil. Kamu mau nggak dapat ini? Kamu mau nggak dapat itu? Nggak mau juga saya ambil. Kamu mau apa? Nah kunciannya nih udah keluar. Dia bilang kamu mau apa? Saya ucap saya maunya Bapak pinjemin duit buat saya nutup utang saya. Berapa Nat? 150 juta. Bisa? Nggak bisa Pak dipinjemin dari kantor, kan BI checkingnya merah. Gimana caranya? Dia datang dong, pergi ke atasannya lagi, di atasnya di Kanwil, beliau pergi, sekarang beliau udah pensiun, beliau pergi dan beliau ngomong, Pak tolong Pak, Nadia ini sudah berprestasi luar biasa, membantu tidak hanya 1 cabang tapi beberapa cabang dibantu sama dia. Terus kenapa? Dia mau saya pinjamkan dengan tanggung jawab saya 150 juta pakai pinjaman kantor yang dipotong gaji, nanti saya yang tanggung jawab karena kan di luar dari prosedur ya. Kalau misalnya ketahuan sama auditor pasti nggak dikasih karena itu di luar banget dari prosedur perkantoran. Nah akhirnya dikasih pakai memo, keluarlah itu 150 juta. Banat kan itu gali lubang tutup lubang, terus gimana ya kan? Nah nggak adil dong, itu namanya bukan tanpa bayar, tanpa ini tanpa itu kan gitu ya. Nah akhirnya dari situ nggak lama saya kan lagi konsentrasi untuk bayar semuanya udah beres semua, sampai bulan berikutnya gaji saya naik 2 kali lipat. Bulan berikutnya lagi bonus saya naik 2 kali lipat. Bulan berikutnya lagi kan karena saya punya prestasi ya. Akhirnya semua itu bisa ditutupi sama yang saya punya penghasilan ini. Clear semuanya. Jadi caranya begitu Bapak Ibu, nggak beda kita semua. Tapi saya sarankan jangan cari tahu. Biarlah Allah sendiri yang memulai dan mengakhirinya. Ya kan ada lagunya tuh. Kau yang mengakhiri. Ya kan ada lagunya tuh. Biarlah Allah yang memulai, Allah juga yang mengakhirinya. Kita cuman jalanin. Makanya kenapa Pak Haji selalu bilang jalanin, syukurin, nikmatin. Maksudnya itu. Karena kita kan nggak tahu. Aku juga nggak tahu caranya gimana. Terus saya cari tahu, capek Bu. Saya sekarang sudah merubah doa saya. Tadinya doa saya, ya Allah, berikan saya kekuatan. Dikasih sama Allah Pak, tambahin lagi masalah. Biar apa Pak? Coret, saya nggak mau pagi pakai itu. Ya Allah, berikan saya kesabaran ya Allah. Masalah ditambah lagi Bu, tambahin lagi. Kata Allah, gue tambahin lagi, lu minta soalnya. Gue tambahin lagi lu minta soalnya kan. Biar apa Bu? Biar sabar. Coret, saya nggak lagi minta kekuatan dan kesabaran. Yang berikutnya, ya Allah berikan saya jalan keluar. Dikasih saking baiknya sama Allah. 1, jalan keluar yang alternatif 2, jalan keluar alternatif 3, sampai 7, sampai 10. Terus saya nanya lagi, yang mana Allah yang mesti gue jalanin? Banyak amat. Pusing ya Pak? Karena kita minta ya. Jalan keluarnya gimana? Kata Allah gini, makanya gue bilang gak usah minta jalan keluar, gue aja yang beresin. Akhirnya saya ganti semuanya, cuman ngomong, ya Allah terima kasih atas semua karunia yang kau berikan. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Engkaulah yang semua menyelesaikan permasalahanku. Titik. Selesai gak? Selesai. Jadi begitu. Jangan bengong.
Ya? Ya, karena saya sudah menjalani yang kemarin juga dari ilmunya Pak Haji kemarin. Iya. Ya. Iya, ini terbukti Mbak Nadia. Iya. Karena kemarin saya resapi omongnya Pak Haji. Iya. Betul juga. Di sini saya dalam pertanian kan. Iya. Saya berdoa setiap menanam pertanian saya bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan hasilnya bagus. Harganya mahal. Alhamdulillah Allah berikan. Nah, Tapi Tapi? untuk bayar hutang. nah, Ya cukup untuk bayar hutang. Memang Iya, iya. iya Benar kan? loh, saudara ini benar saya cuman nilai ta'ala saya cuman saudara. sampai situ ya. Iya. kan? Akhirnya semua untuk bayar hutang, untuk makan, Nggak ada. carilah untuk berlubang. Ya. Iya benar. Jadi akhirnya dirubah dong. Iya. Apa Baru rupanya? kemarin saya meresapi ucapannya Pak Haji. Iya. Iya, betul ya Pak Haji. Yang selama ini saya tanamkan. Benar Mbak. Saya tunjukkan kepada saudara yang dari Lampung itu. Iya. Bagaimana pertanyaan saya? Bagus, harganya mahal. Tapi tidak ada satu pun terkumpul untuk membayar hutang tutup lubang. Walaupun itu bukan kesalahan saya, Iya. kesalahan dari saudara saya karena Ah, sudah iya. almarhum. Iya. Saya ngomong sama Gusti Allah, ya Allah, ampunkan jalan kuburnya saudara saya, tidak apa-apa. Saya yakin saya mampu untuk membayar hutang-hutang ini. Iya. Ya itu, tapi tidak ada Nggak ada titik sisanya. akhirnya. Oh, bener. Makanya dicoret Bu sekarang Iya, ganti. sekarang saya Tip coret X, dari tip X, Mbak ayo. Nadia itu. Serang masuk pikiran saya, mindsetnya. Untuk caranya menghilangkan tuh saya harus ubah cara doa saya. Jadi kalimat-kalimat doa itu kita harus hati-hati nih. Benar. Ya Pak ya? Ya, Di Bu? sinilah saya menemukan dua ilmu itu, tiga sebenarnya. Satu, Iya. nanti saja saya utarakan kalau saya sudah berhasil akan saya Iya, kupas untuk sip. semuanya. Nanti testimoni ya Bu. Iya, betul. Jadi tepuk tangan dulu Sebenarnya dong buat sudah. Ibu. Iya, terima kasih. Jadi Kalau mau bicara jangan ragu-ragu. iya. Jadi Bapak Ibu ya, kronologi kalimat doa itu penting. Penting banget. Akhirnya saya nggak lagi ngomong gitu. Daripada saya salah, akhirnya saya cuma bilang, ya Allah, berikan saya. Ya Allah, terima kasih atas semua yang kau berikan. Terima kasih ya Allah, I love you. Aku ikutin Bu Ratih ya. Bu Ratih kan pakai I love you gitu. Aku ngomong aja sendiri, I love you Allah. Ngikutin aja kata Bu Ratih itu. Jadi saya sekarang I love you Allah gitu. Terus udah gitu nanti abis itu saya cuma bilang Allah semua yang selesaikan masalah saya. Karena kemarin selesai sama dia. Saya nggak tahu Pak. Ya kita ganti ya. Kali salah doa. Iya kan? Diberi masalah lagi biar kuat. Tambah lagi masalah biar sabar. Ya kan? Terus digali terus. Dikasih terus, ya kan? Benar ya Bu? Iya kan? Nah, habis itu minta jalan keluar. Tadinya saya minta jalan keluar, dikasih banyak banget. Habis waktu saya buat berdoa doang, yang mana Allah jalan keluar yang benar? Kata Allah, coba dulu yang ini. Deh, kalau udah coba cocok, ya udah pakai yang itu. Tapi kalau nggak cocok, ya nanti yang A, yang B, habis itu capek nggak kita yang minta lagi istiqoroh bolak-balik, yang mana ini bingung, stres. Ternyata kuncinya cuma satu, lo aja nyelesain ya. Gue minta maaf, gue jalanin aja, ya oke, sip, jalanin aja nih, nikmatin aja, sama mensyukuri aja, itu ya, gitu ya Bapak. Yuk, ada yang nanya? Oke. Iya, silakan. Cek. Ya, satu-satu ya Bu. Kasih tahu timekeeper ya. Kasih tahu timekeeper. Biar gak coba. Mungkin pakai punya aku ini, boleh? Ya, Bapak mau nanya? Oke. Oh nggak ada itunya ya? Nggak ada yang buat ke YouTube Tes, nggak ada. tes, ya. Ya, Bapak yang menanya? Ya, oke, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Perkenalkan, nama saya Teddy dari Bandung. Iya Bapak. Pertanyaannya, Ibu
dalam hal untuk cash utang itu adalah 2 kali ya Bu ya. Yang pertama alhamdulillah berhasil, yang kedua terulang lagi di yang kedua Iya, gitu kan. Iya, terulang Nah, lagi. Pertanyaan saya itu kenapa memilih ya pas kasus yang kedua, Iya. kenapa memilih pinjol gitu? Padahal sebelumnya udah pernah pengalaman sebuah apa ya kejadian yang luar biasa ditolong Iya. dengan Allah. Padahal untuk menolong orang tua tujuannya kan awalnya. Iya, Tetapi kenapa memilih hal yang pinjol ini gitu? Iya. Tidak memilih yang jalur yang seharusnya yang Iya. sebelumnya yang udah pernah berhasil bahkan itu luar biasa gitu Bu. Iya. Itu aja mungkin secara motivasi kenapa itu terpilih gitu sama terbenak sama Ibu gitu itu. Iya. Itu aja, terima kasih Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih Bapak dari Bandung. Oke, baik, saya jawab. Kenapa kok saya terbesitnya langsung pinjol? Karena gampang, Pak. Gampang ngekliknya. Saya punya yang lama itu kartu kredit sudah blacklist Bank Indonesia. Jadi saya sudah kalau mau mengajukan ke bank itu saya pakai rekomendasi collection. Jadi saya nggak bisa lagi punya kartu kredit. Kecuali kalau nanti ada collection merekomendasikan saya lapor dulu bahwa saya sudah lunas, saya udah pernah ini. Jadi panjang ceritanya. Nah kalau pinjol itu kan sekedip aja udah langsung nempel tuh ke rekening ya. Jadi segampang itu, saya mikirnya juga segampang itu. Jadi waktu itu saking lupa, saya udah nggak lagi menjalankan apa yang kemarin, saya nggak lagi jalanin lagi, nggak nerusin, saya udah lupa, nggak ada qobliyah, nggak ada badiyah, nggak ada sholat 5 waktu aja cukup. Ya kalau ada mau asar jadi zuhurnya ke asar, biar cepet jadi asarnya juga gitu kan. Ya kayak gitu, nggak ada memaintain seperti dulu. Akibatnya yang kedua lah muncul. Tapi keduanya ini nggak saya sesalin nih, karena dari aib negatif saya itu sekarang saya bisa dinaikkan derajatnya sama Allah. Ya kan, enggak dengan cara ini Bapak nggak tahu saya. Ya kan, walaupun aib ya, tapi kan dari jauh-jauh kan jadi tahu saya gitu kan. Saya timbul terus nih di YouTube-nya Pak Haji gitu. Jadi yang seperti itu Pak, makanya sekarang 2023 setelah 2019 sampai sekarang 2023 dan seterusnya saya nggak mau lupa lagi. Saya tetap menjalankan jam 00 keramas, mandi, bla bla bla, apa itu rangkaiannya saya tetap jalankan. Biar nggak kejadian yang ketiga kali dan yang seterusnya. Saya kepengen yang sekarang taraf hidup saya menanjak itu aja. Jadi saya nih lagi kayak cari ridhonya Allah lewat bapak-bapak ibu-ibu ini. Kan bapak-bapak ibu-ibu ini kan lagi ada magnet menghambanya banyak nih. Saya lagi aminin dalam hati nih, biar saya paling tidak bisa menanjak lah taraf hidup saya. Nggak yang cuman begini ya, kali-kali nanti bawa Hummer ke sini kan, nggak cuman Rubicon ya. Amin. Iya kan, gitu ceritanya. Begitu Bapak, sudah cukup? Oke, ada lagi? Ya. Artinya pada saat butuh saja gitu ya, solusi selesai dan gitu ditinggalin gitu. Iya. Jadi makanya terjadi pengulangan yang sama. Yes. Oh, iya. Lupa Pak, lupa, beneran lupa. Jadi nggak boleh lupa Bapak Ibu, kalau udah beres, udah selesai, jangan sholatnya juga beres. Jadi aku terusin sampai sekarang. Saya masih nyalanin. Sekarang saya nggak mau kejerumus, bukan terjerembab lagi. Udah nyemplung Pak. Iya. Di pinjol itu udah nyemplung, bayangin aja 40 sama 60, 100. Udah nyemplung, kelelep. Iya, kebiasaan orang kalau udah berhasil lupa sebenarnya Lupa. gitu. Terima kasih Ibu Yes, jawabannya. sama-sama, Terima kasih. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Haji mah bilang kan sengaja gua doain biar lo kesini Dia lagi. datang lagi ya. Bahasa bercandanya Pak Haji begitu. Oke. Iya. Ada lagi tadi siapa? Nah, iya kalau Pak Haji kan begitu. Ngajak lo gua doain diaminin anak yatim kan, biar lo kesini lagi. Gitu. Oke masih ada? Ini Pak, di depan Mana? Pak. Ibu? Oh iya. Assalamualaikum Mbak. Ibu ini kita break dulu Boleh? menjelang azan maghrib Ya, boleh nanti diteruskan lagi ya. Mbak mau nanya ya. Yes. Misalkan kelibat sama pinjol gitu, aplikasinya perlu kita hapus nggak dari handphone kita? Oh, gini. Ini kisi-kisinya ya. Kalau kartu kredit itu memang berbeda sama pinjol.
Kalau pinjol itu satu hari aja udah maki-makinya kayak orang mau bunuh-bunuhan ya. Kalau saya dulu belum saya matikan. Tapi ada kita punya handphone tuh punya aplikasi di dalamnya tuh ada apa namanya ya, settingannya itu untuk ngeblok aplikasi-aplikasi tertentu. Itu kalau di Oppo ada. Oh, di Oppo ada. Ada kalau di Oppo. Oppo F11 tuh ada. Saya dulu pakai Oppo F11. Ini ya. Endorse nggak endorse ya. Di situ tuh ada. Jadi kita blok masing-masing aplikasi biar APK-nya nggak jalan gitu. Biar dia nggak bisa ngintip-ngintip gitu. Itu ada ininya. Tapi nggak usah khawatir Ibu. Kalau saya kenapa nggak saya matikan? Karena biar saya tahu. Katanya nanti bunganya berjalan. Kalau dimatikan juga bunganya jalan Bu. Sama aja. Sama aja kan nggak dimatikan tuh cuma lockout doang. Tapi sistemnya dia kan di hostnya kan masih tetap terus jalan. Iya. Nah jadi kalau pinjaman sebagai pengetahuan Bapak Ibu semua, pinjaman tuh nggak ada yang memenjarakan kita. Pinjaman itu tidak ada yang bersifat pidana ya. Pinjaman itu hanya antara kedua belah pihak, terus perjanjian bersama kedua belah pihak. Kalau ada one prestasinya itu nanti baru misalnya dia mau somasi gitu ya. Ya udah, dia hanya mensomasi, nanti polisi cuman ngakurin doang. Jadi Bu jangan takut kalau saya penjarakan kamu, wah nggak usah takut. Berarti kalau ada telepon apa, yakin aja. Iya, sebut aja gitu. Allah yang selesaikan semua semua lunaskan. Allah yang lunaskan semua hutang-hutangku. Terus aja sampai dia selesai. Nah selesai, taruh kerja lagi. Berarti nggak perlu dihapus aplikasinya. Ya, Karena mau dihapus juga sama aja Bu. Terima kasih ya Mbak. Ya, siap. Mau istirahat dulu atau masih ada pertanyaan? Istirahat dulu. Itu tadi ada lagi satu lagi katanya. Atau satu lagi? Ayo, satu lagi ada. Itu Bapak itu. Oh, yang belakang. Iya. Nanti Pak Hajinya kalau nggak salah malam datangnya. Malam, Pak Hajinya malam. Monggo kalau mau nanti ditunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Lestari dari Ya, Ibu Bogor ya Lestari. Mbak. Ya. Saya baru pertama kesini. Ya. Tadi juga sampai nyasar dulu. Ya. Tapi saya yakin pasti bakal ketemu. Yes. Soalnya saya udah niat banget. Saya sering lihat konten-konten yang di YouTube itu. Oke. Makanya saya kesini karena saya lagi punya masalah juga, mungkin sama yang lain. Iya. Gitu. Terus kan kalau tadi kan kalau bangun jam 00 itu, terus tahajud, Ya, senyum dulu Bu. ya saya senyum, mandi kan? Yes, mandi. Mandi. Mandinya dari atas ya? Ya. Diguyur ya. Karena ada yang Mandinya apa berpersepsi. kayak mandi wajib gitu? Iya, mandi Sambil, wajib. oh iya. Dari atas sampai bawah, jangan takut kena rematik, enggak. Oh enggak iya. kena. Berarti bangun jam 00, Yes. terus senyum Ya. 41 kali, terus mandi, Mandi. baru sholat tahajud. Iya, betul. Nah, terus baca Quran kan Mbak? Iya. Nah, terus terang saya kalau baca Quran kan belum begitu fasih ya. Emang Ibu pikir saya sudah? Tentu tidak. Saya baca Latinnya jujur aja. Makanya Kak, selain baca, maksudnya kalau baca juz amma gitu boleh apa enggak? Al-Quran Bu. Al-Quran Enggak ya? apa-apa Bu. Saya baca Latinnya. Oh iya. Itu semua yang terima Allah Bu. Jadi nggak ada ukuran manusia. Ukurannya Allah semua yang terima. Jadi Ya mesti Al-Quran ya? iya, ini aja yang Al-Quran yang ada Latinnya aja biar kebantu kan. iya, iya. Sambil kita juga baca. Kalau nggak gini kita nggak baca Bu. Iya. Paling Jujur aja. kalau Yasin gitu saya suka sih. Iya. Kalau Yasin apa gitu. Tapi disarankannya Al-Quran ya Bu. Al-Quran, ya. Juz amma jangan. Iya. Kalaupun Ibu terbata-bata, jangan apa-apa, sedih. Saya pun lebih dari Ibu. Maksudnya saya kan nggak bisa. kalau baca Quran dari idghamnya gitu kan saya memang belum Belum, paham nggak ya. apa-apa, nggak apa-apa. Kalau dari huruf-huruf mah alhamdulillah saya udah bisa. Nggak apa-apa Bu, jangan takut. Jadi Islam itu nggak bikin susah ya Bu. Iya. Pokoknya Ibu jangan takut, baca-baca aja, hajar-hajar aja.
Amin. Ya. Ya segitu aja Mbak. Oke. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Mbak Nadia? Boleh, boleh, Nggak apa-apa? boleh. Nggak apa-apa Bu, kita Boleh. tajwidnya juga belum pasti, nggak apa-apa. Yang penting baca Quran, yang Iya. latinnya juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Selama ini kan bebas. kita lupa naruh Quran aja. Iya. Iya, oke Pak, silakan Pak. Assalamualaikum Waalaikumsalam Mbak Bapak. Nadia dan teman-teman semua, Yes. sahabat-sahabat yang ada di sini. Selamat sore. Selamat sore. Langsung pada poin, mau sedekah, tapi sedekahnya itu menggunakan uang pinjaman gitu, boleh nggak? Nah, Bapak, ini saya lakukan. Jujur aja, saya melakukan. Saya nggak tahu di mana bolehnya apa enggaknya, tapi kalau saya berpendapat dalam menjalani saya punya agama Islam ini, Islam itu tidak memberatkan dan yang menentukan cuma Allah itu benar apa enggaknya. Jadi ketika Bapak sudah niatnya sedekah, kan niatnya yang dilihat. Perkara duitnya dari mana, Iya. itu nggak usah dipusingin. Nanti jadi niatnya gugur. Mendingan Bapak ngerjain aja, berbuat aja. Saya melakukan itu, bahkan uang yang saya buat yang saya buat bayar pinjaman, saya sedekahin. Oh, kalau itu nggak apa-apa, karena Ya. kan dari gaji ya. Ya. Tapi kalau kita sedekah dengan pinjam, misalnya pinjam ke orang lain atau pinjam ke pinjol lagi gitu misalnya begitu, untuk disedekahkan gimana gitu? Lah kan saya kemarin itu juga uang yang saya pinjam itu kan juga dari pinjol tuh saya mau bayar pinjol lagi kan, Iya. saya sedekahin. Oh gitu. Iya kan, otomatis nggak beda jauh dari Bapak juga kan, Iya. jalan ceritanya. Itu. Jadi menurut saya gini Bapak Ibu, Iya. kita jangan bikin sulit, kita simpelin aja ya. Karena kita Islam itu tidak membuat kesulitan dalam hidup kita. Intinya itu, Islam itu nggak buat sulit. Nggak ada yang sulit di Islam. Jadi kalau perkara benar apa enggak, iya apa enggak atau gimana, itu semua Allah yang menentukan. Kita aja masih bingung ya Bapak Ibu, kalau ada berita yang kemarin sahabat Nabi, ada cerita sahabat Nabi yang apa namanya? Perek itu apa Pak? Perek itu apa, orang yang PSK jadi masuk surga itu loh, yang gara-gara ngasih minum anjing itu loh. Ya, kita kan nggak tahu kebijaksanaan Allah sampai di mana. Itu aja. Jadi perkaranya bener apa enggak, boleh apa enggak, yang penting niatnya Bapak kemana. Kalau kita berniatnya baik, ya udah lillahi ta'ala dikerjain dengan baik gitu aja. Atau begini aja ya, untuk menormalkan kondisinya, walaupun kita pinjam, toh nanti kalau kita udah dibantu oleh Allah, kita akan lunasi juga. Jangan. Jika gitu. Nggak boleh. Itu nggak boleh ya? Iya boleh. Itu namanya offset ya? Offset. Oh iya. Nggak boleh, Oke. nggak boleh. Jadi nggak boleh punya pikiran itu. Pokoknya saya mau sedekah. Tek, udah selesai. Perkaranya Allah tuh benerin apa enggak, oke, itu biarin dia yang beresin. Jadi pikiran itu nggak boleh ya? Pinjam aja gitu ya? Iya. Oke. Nggak boleh. Terima kasih Mbak Nadia. Yes. Kalau kata Pak Haji mah, Bapak buat nikahin anak juga pinjem, buat biaya sekolah anak juga pinjem kan? Ya kan? Berarti apa bedanya? Logikanya gitu. Nggak apa-apa. Kalau Pak Haji bilang, ya kan? Buat nikahin anak pinjem juga di bank kan? Buat sekolah juga pinjem, buat sakit juga pinjem. Nah sama aja kan? Nih, Iya. kayak perkara gini ya Pak Nur ya. Iya. Saya ini kan juga bekerja di bank. Riba kan gitu ya. Kalau misalnya kita itu ada murka di dalamnya, itu bank nggak ada yang hidup Bu. Pak, jadi kita tinggal gimana caranya menyeimbangkan aja gitu loh. Jadi ya udahlah, saya juga nggak mau menyalahkan apa yang udah kemarin saya lakukan, karena saya menelan riba, saya pekerjaannya juga riba. Kata Pak Haji, nggak usah disuselin, nggak usah dipikirin, semuanya itu kebijaksanaannya ada di Allah. Dia yang tahu. Jadi kita simpelin ya, nggak usah dibikin pusing ya Bapak ya. Nanti kalau Bapak Ibu bikin pusing nanti jadinya nggak jalan-jalan nih. Kita kan harus jalan, ya nggak? Kita harus jalan untuk Allah, ngejar ridhonya Allah nih. Pada banyak nih kan di start daripada begini semua nih. Ya kan, aku mau ngejar ridhonya Allah nih, kan gitu. Nah, kalau Bapak mikir, jadi nggak jalan-jalan nih nanti nih, kehambat terus gitu. Mikir lagi, bener nggak ya? Bener nggak? Allah udah nggak usah dibilang bener apa enggak Pak, jalanin aja, udah, ya.
Oke, semangat ya. Oke, baik. Kita break dulu. Kita potong untuk sholat maghrib dulu. Nanti kita balik lagi ke sini setelah ba'da isya ya. Sekalian Iya. sholat isya. Bagi Bapak Ibu yang belum masuk grup, silakan nanti nulis di sana di Mas Imam. Yang belum dapat centong juga nanti bisa ngambil di sana. Ada Mas Imam, ada Mas Uje. Ya, silakan. Monggo. Ya, yang mau centong mau itu silakan, nanti kita kembali lagi setelah ba'da isya. Terima kasih Mbak Nadia. Ya, Nanti terima kita kasih. lanjutkan lagi. Siap. Ya. Nanti malam Pak Haji juga akan datang. IG-nya Mbak Nadia. Baik, terima kasih. Net not. Sampai nanti ketemu lagi setelah isya, Mbak. Susah aku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susah.